Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wassalatu wassalamu ala nabiyyina mab'uutsi rahmatan lil alamin. Suara kami terdengar jelas ya yang ada di ruang Zoom. Baik, alhamdulillah. Jelas. Ya, sekedar informasi Alhamdulillah. sedikit bahwa yang ada di rumah Buya Hamka juga ada teman-teman kita dari mahasiswa Madinah. Kemudian ada yang lain juga hadir di ruang Zoom. Pertama, mungkin untuk para peserta sekalian yang bisa membuka kamera, silakan dibuka kameranya. Kemudian tadi kami sampaikan untuk bisa mencari posisinya yang terbaik untuk mengikuti kajian kita pada pagi hari ini waktu Madinah. Baik, Alhamdulillah sudah membersamai kita pemateri yang luar biasa, insya Allah, yang akan membawakan materi mengenai pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani dalam manhaj tarji. Ini mungkin adalah eh, istilah yang sudah sering kita dengar, epistemologi yang sudah sering kita dengar, dan bukan lagi hal yang asing bagi warga Persyarikatan Muhammadiyah. Namun, banyak dari warga persyarikatan ini belum terlalu mengenal jelas mengenai Bayani, Burhani, dan Irfani. Bahkan ada yang tahu tapi belum bisa mempraktekannya secara langsung, walaupun eh, atau masih tertukar-tukar dan lain sebagainya. Nah, mungkin pada hari ini, insya Allah kita akan coba membahas sedikit mengenai tiga pendekatan yang sangat penting ini. Ini mungkin kalau dilihat ya hanya tiga epistemologi yang mungkin teman-teman yang lain sudah pernah mendapatkannya, tapi sebenarnya saya yakin dan percaya itu terkadang kita masih merasa kurang. Sebenarnya apa sih Bayani, Burhani, dan Irfani? Karena terkadang seperti misalnya Irfani, terkadang yang ini mengartikan oh Irfani begini dan lain sebagainya. Sama tapi tidak memiliki eh, apa pegangannya, bukan pegangan, standarnya ke Irfani misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Baik, tidak perlu untuk berpanjang lebar dan alhamdulillah ahlan wa sahlan untuk Ustadz kita, Ustadz Nur Fajri Ramadan yang sudah bergabung menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau dan teman-teman sekalian, insya Allah kajian perdana ya dari Majelis Tarjih ini bukan yang perdana dari Majelis Tarjih dan insya Allah akan dibuka dengan kita mengenal lebih jauh mengenai Bayani, Burhani, dan Irfani. Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz. Saya kira Ustaz Zuhri, tadi saya Ya, belum jelas jelas. berapa menit. Berapa menit saya menyampaikan materi. Kita punya alokasi waktu 1 jam untuk antum, Ustadz. Oke. Afwan, Ustadz, untuk waktu dari ininya, Afwan. Dari itu sampai jam 13.45 ya. Ya, 13.45. Kalau yang Oke. dialokasikan di Ya, waktu. ya baik. 14 Saya ya. izin, Saya. saya izin mulai ya. Sebentar. Kelihatan nggak di layar? Kalau Kelihatan, nggak Ustadz. kelihatan, Kelihatan, Ustaz. kalau nggak kelihatan bisa bisa lihat di file yang saya kirim. Saya sengaja kali ini tidak pakai PowerPoint supaya lebih jelas ya tulis setiap kata-katanya begitu. Karena kalau PowerPoint kan itu ibarat mantan tapi nggak bersambung gitu ya. Ya tergantung jenis PowerPoint juga. Ya beberapa PowerPoint bagus sehingga seperti mantan, beberapa lagi algos kalau mau menyimpan istilah
meminjam istilah ulama klasik itu matan yang algos ya atau ikhtisor yang mukhil. Dan saya khawatir kalau seandainya difahami dengan ikhlal seperti itu maka saya buat artikel saja ringkas 2 halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman yang saya hormati para ustadz, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu limpahkan keberkahan untuk para ustadz sekalian di manapun para ustadz berada, dan juga agar Allah berikan keberkahan bagi teman-teman ustadz-ustadz pengurus di PCIM Arab Saudi secara khusus dan Muhammadiyah serta kaum muslimin secara umum. Amin ya rabbal alamin. Manhaj Tarjih Muhammadiyah itu sebenarnya perlu difahami latar belakangnya dulu. Waktu itu bagaimana pengakuan Kiai Jarnawi di Indonesia yang dipopulerkan adalah pandangan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Pintu ijtihad telah apa? Telah tertutup. Bahkan tertutupnya sejak lama. Memang dalam literatur usul fikih kita akan dapati bahwa yang menyatakan seperti itu bukan ulama biasa ya, tapi ulama-ulama top dunia, klasik. Yang sebagian dari mereka bahkan levelnya mujaddid, tapi menyatakan begitu. Bahkan didukung juga pandangan ini dengan konsep dalam usul fikih yaitu jawazu khuluwi al-asr anil mujtahidin. Pernah dengar nggak pembahasan itu? Mungkin harus selesai dulu belajar usul fiqh baru dengar pembahasan itu, pun usul fiqhnya nggak bisa yang dasar. Nggak ada di Al-Warqat, adanya mungkin di sekelas Raudhut Nadir. Jadi kalau ada di sini teman-teman jurusan syariah belajar, masih belajar Raudhut Nadir di sana? Masih belajar? Atau di majelis Masjid Nabawi atau masjid-masjid lainnya mungkin belajar semacam kitab Mukhtasar Tahrir. Nah, itu akan dapati pembahasan jawazu Qulwil Asr al Mustahid. Memang kalau di Raudhut Nadir tidak begitu jelas pembahasan itu, lebih jelasnya di Mukhtasar Tahrir. Di mana bahwa banyak ulama memang tidak begitu dominan ya, tapi banyak menyatakan nggak boleh la juzu an yakhluwa asrun amman yakum bil ijtihad atau anil mujtahidin. Nggak bisa. Ya, ada masa kosong dari ijtihad. Maka kemudian para ulama-ulama Muhammadiyah seringlah mengulang-ulang dan merujuk apa yang ditulis waktu itu ya di awal abad 20 oleh ulama sekelas misalnya Syekh Muhammad Rashid Ridho ya. Majalah Al-Manar itu waktu itu majalah yang dibaca oleh tokoh-tokoh kaum muda di Nusantara. Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri merupakan salah satu distributor majalah Al-Manar, walaupun majalah Al-Manar itu dilarang beredar oleh pemerintah Belanda, tapi bagaimana ceritanya dengan sedemikian rupa Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap bisa mendapatkan bahkan mengedarkan. Ada cerita menarik di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah suatu ketika di kereta ketemu ya dengan seseorang yang baca majalah Al-Manar di kereta. Setelah dilirik ternyata itu, dan kemudian diajak bicara, ternyata itu tokoh besar juga. Yaitu siapa yang tahu? Siapa tokoh yang Ki Haji Ahmad Dahlan temui di kereta ya membaca majalah Al-Manar? Siapa? Mas Surkati. Ya betul. Siapa yang jawab tuh? Syekh Ahmad Mahfud. Surkati. Ah, Syekh Mahfud, Masya Allah. Ya, Syekh Ahmad Surkati ya. Kalau sebentar nih. Ya apa nih? Kok chatnya begini? Kalau Buya Nasir, mana tadi jawab Buya Nasir? Kok hilang jawabannya? Di delete ya? Gak usah takut salah. Tenang. Jangan takut salah ya. Kita sedang majelis belajar, jadi nggak usah takut salah. Bahkan yang sedang bicara di depan ustadz-ustadz sekarang juga manusia yang sangat mungkin melakukan kesalahan ya. Jadi nggak usah takut salah, kita sedang belajar. Justru dengan kita salah di sini saat belajar, kita nggak salah saat ceramah ya. Tapi kalau jarang jarang merasa salah saat belajar, khawatir kita merasa benar aja gitu pas ceramah. Padahal keliru. Eh, kita lebih sering belajar dari kesalahan. Kalau teori psikologinya gitu, kita lebih
lebih serius dan mengingat kalau belajar dari salah dibandingkan belajar dari apa yang kita pandang bener. Coba aja tuh diuji kalau lagi sekarang UTS, lagi UTS apa enggak? Salah itu lebih ingat ya. Kalau keluar lagi soalnya pas UAS, insya Allah nggak salah lagi. Bahkan mungkin ingatnya seumur hidup. Oke, balik lagi. Jadi kalau Buya Nasir waktu itu di Bandung ya, saya nggak share ya. Buya Nasir tuh kayaknya waktu itu belum remaja. Nanti dicek Buya Nasir 1908 apa lahirnya beliau kalau nggak salah. Sedang Kiai Haji Ahmad Dahlan itu momen seperti itu momen tahun 10-an, 1910-an gitu. Jadi Buya Nasir masih bayi ya, atau masih anak-anak lah. Buya Nasir nanti beliau baru aktif menulis tuh 1920, 1920-an. Ya, usia remaja gitu. 1920-an. Nah, itu tahun Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah sangat senior, bahkan beliau wafat kan tahun 1923 ya, rahimahullah. Jadi yang ditemuin di kereta itu siapa? Lagi baca majalah Al-Manar, Syekh siapa tadi? Syekh Ahmad As-Surkati. Ya, tokoh besarnya Al-Irsyad Al-Islami. Atau Al-Irsyad secara umum. Ulama top ya, buku-bukunya juga dijual di Arab Saudi. Saya beli bukunya Syekh Ahmad Surkati justru di Arab Saudi. Nah, dan Syekh Ahmad Surkati punya buku khusus tentang Muhammadiyah. Muhammadiyah bertanya judul gitu ya. Syekh Ahmad Surkati menjawab atau Ahmad Surkati menjawab gitu. Intinya ngobrol di sana dan kemudian punya semangat untuk menyebarkan gagasan pembaharuan. Kalau Syekh Ahmad Surkati di kalangan habaib, ya kalangan Ba'alawi, kalau atau yang sejenis dari orang-orang Arab lainnya atau keturunan Arab di Indonesia, sementara Kiai Haji Ahmad Dahlan itu di kalangan pribumi, kurang lebih gitu isi obrolannya. Nanti bisa dilihat di sumber-sumber sejarah. Nah, semangat yang digelorakan tuh semangat pembaharuan. Kenapa? Karena waktu itu salah satu idenya, karena waktu itu dikesankan bahwa udah tertutup pintu ijtihad. Nah, makanya Muhammadiyah termasuk yang tidak setuju pandangan pintu ijtihad tertutup. Bahkan yang disetujui adalah pandangan tidak boleh satu masa kosong dari ijtihad. Ya. Tentu kita bisa pahami yang ulama yang mengatakan pintu ijtihad tertutup itu yang dimaksud ijtihad mutlak. Kalau mau kita husnudzon dan memang harusnya begitu. Karena nggak mungkin ditutup sama sekali sementara isu fikih selalu ada gitu ya. Nggak mungkin. Makanya yang lebih akurat dan bijak adalah kita memahami pintu ijtihad tertutup yang dimaksud adalah sebagaimana kata Imam Ghazali ya Al-Mustasfa, pintu ijtihad telah tertutup. Itu adalah pintu ijtihad mutlak. Tapi ijtihad di bawah ijtihad mutlak seperti kalau kita lihat di buku usul fiqh misalnya Lubul Usul, ya ijtihad fatwa kah, ijtihad tarjih kah, itu masih memungkinkan, masih terbuka. Ya, oke. Ya, terima kasih. Nah, Muhammadiyah itu melakukan ijtihad itu melalui apa? Nah, Muhammadiyah menggelorakan pembaruan. Salah satu unsur pembaruan adalah kembali menyemarakkan ijtihad. Ya, tentu dengan porsinya ya, ijtihad dengan porsinya karena kita menghadapi masa-masa baru yang ada terus isu-isu baru. Isu baru tentu tidak didapati jawaban eksplisitnya dalam Quran, tidak juga sunnah, bahkan tidak juga dalam kitab-kitab kuning. Maka dia butuh satu proses yang namanya proses ijtihad. Pertanyaan saya berikutnya, dengan di mana Muhammadiyah atau dengan lembaga apa Muhammadiyah melakukan ijtihad? Siapa yang melakukan ijtihad di Muhammadiyah? Nah, siapa tuh yang melakukan ijtihad di Muhammadiyah? Mas Mister Ji. Gue boleh diem? Iya betul, majelis tarjih. Jadi Muhammadiyah itu beristihad secara istihad jama'i istilah, bukan istihad fardi. Dan Muhammadiyah dengan majelis tarjih yang didirikan tahun berapa berdirinya? 1927. Ya. Itu menjadi titik awal adanya lembaga fatwa. Fatwa yang di titik awal di situ. Bahkan level dunia sebelum ada Darul Ifta al-Misriyah di Mesir yang sifatnya ijtihad kolektif ya. Berbentuk lembaga begitu rapat kemudian berfatwa atas nama bareng-bareng. Ya Muhammadiyah lebih dulu.
Wallahu alam waktu itu sedunia memang kalau Darul Ifta aja belum ada, ya berarti bisalah Muhammadiyah dengan majelis tarjihnya disebut sebagai lembaga atau komite atau ya suatu kumpulan orang yang berfatwa ramai-ramai atas nama bersama itu pertama sedunia. Nah, sebagai organisasi resmi ya, sebagai kumpulan yang bernama gitu ya. Iya, kita nggak terlalu berlebihan menyebut ini karena pada akhirnya secara konsep sudah ada dari dahulu. Bahkan mazhab itu sendiri ijtihad kolektif pada akhirnya. Kita juga lihat ya konsep-konsep ijtihad ramai-ramai ya. Ada satu draft pernyataan kemudian ditandatangani ramai-ramai ulama itu mirip juga. Atau satu isu ditanyakan ke beberapa ulama, ulama jawab ramai-ramai. Tapi mereka kan tidak menjadi satu lembaga. Berbeda dengan majelis tarjih ya, yang benar-benar lembaga. Dari sisi ini maka layak majelis tarjih dalam hal ini Muhammadiyah dengan majelis tarjihnya itu dianggap melakukan tajdid, pembaharuan yang levelnya bahkan dunia. Profesor Kiai Ahmad Bashir, Ahmad Azhar Bashir ini ketua majelis tarjih 1985-1990. Bahkan beliau juga ketua Muhammadiyah 1990-1995 ya. Beliau menyatakan begini, dalam memberikan arah bagi kehidupan umat Islam, Muhammadiyah mendirikan majelis tarjih. Dan penting diingat, majelis tarjih berdiri tahun 27, Nahdlatul Ulama berdiri tahun 26. Karenanya kurang tepat narasi sebagian kalangan yang menyatakan bahwa NU berdiri itu untuk merespon majelis tarjih Muhammadiyah. Kurang tepat narasi seperti itu. Ya. Sebagai apa? Diproyeksikan sebagai laboratorium dari mekanisme ijtihad di kalangan Muhammadiyah. Teman-teman sekalian, ya jurusan apapun yang berkeinginan memberikan sumbangsi ijtihad, somehow ya ijtihad sesuai porsinya, sesuai kemampuannya, sesuai level akan ijtihad berjenjang ya. Ada level di mana? Di majelis tarjih. Gitu ya. Nah, Profesor Muhammad Amin Abdullah, beliau ketua majelis tarjih tahun 1995 sampai 2000. Ya. Beliau menimpali bahwa Muhammadiyah dituntut untuk terus berijtihad sesuai dengan perkembangan zaman. Karena itu keberadaan dan peran majelis tarjih dan tajdid menjadi ujung tombak bagi lahirnya produk-produk pikiran keagamaan resmi Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah, pandangan resmi keagamaan Muhammadiyah itu di mana disusunnya? Pandangan resmi keagamaan itu di mana? Ini benar-benar core-nya keagamaan gitu ya. Majelis tarjih. Maka di majelis tarjih. Kalau LHKP, pernah dengar nggak LHKP? Biasanya bicara tentang apa LHKP? Dia ngasih suka pernyataan LHKP Muhammadiyah. Politik, Sat. Terkait politik ya gitu ya. Ada lagi MHH, Majelis Hukum dan HAM. Sesuai namanya jelas. Kalau tablik apa tablik kira-kira? Ya dia apa sifatnya? Dakwah ya, amar ma'ruf nahi mungkar gitu yang. Nah, yang didakwakan majelis tablik itu ya harus berpedoman pada apa yang ditarjihkan oleh majelis tarjih. Pernyataan LHKP pun harus tidak boleh bertentangan, bahkan berpedoman dari pandangan majelis tarjih. Yang lain-lain begitu. Haramnya money politik ya. Itu pas permintaan request dari LHKP. Jadi LHKP sebelum bikin pernyataan nanya dulu majelis tarjih. Dan lain-lain juga begitu, termasuk masalah tambang kemarin. Teman-teman jangan salah paham ya. Isu tambang kemarin itu PP sudah konsultasi ke majelis tarjih, sudah istifta. Majelis tarjih pun ada rapatnya serius waktu itu tentang membahas soal itu. Jangan dianggap bahwa sesimpel itu fatwanya setuju atau tidak setuju, tapi bisa dilihat fatwa panjang sekali menjelaskan plus minus dan panduan-panduannya lah. Pada akhirnya jadi karena Islam atau agama Islam bagi Muhammadiyah itu mencakup seluruh dimensi kehidupan, maka semua bidang-bidang lain dari Muhammadiyah apapun itu, termasuk ortom-ortomnya, haruslah berpedoman pada hasil-hasil daripada majelis apa? Majelis tarjih dan tajdid. Ini rohnya dari Muhammadiyah, panduan keagamaan ya. Saya bicara sedang panduan keagamaan, maka itu dari majelis. Nah, majelis tarjih tentu nggak sembarangan melakukan ijtihad atau istilah Muhammadiyahnya melakukan tarjih. Tapi dengan metode atau sistem yang disebut dengan apa? Manhaj tarjih. Jadi manhaj tarjih itu sistem
yang memuat seperangkat wawasan, sumber, pendekatan, dan metode, prosedur-prosedur teknis untuk melakukan kegiatan ketarjihan. Dan menurut Al-Fakir, menurut saya, manhaj tarjih inilah yang paling tepat menafsirkan atau mewakili ungkapan yang ada di MKCH. Kalau teman-teman lihat di MKCH, apa itu kepanjangannya? Matan, keyakinan, dan cita-cita hidup. Ini ibarat Pancasilanya Muhammadiyah, teman-teman harus tanya. Jadi ada mukaddimah anggaran dasar, itu ibarat pembukaan undang-undang dasar, dan ada MKCH, dia ibarat Pancasila buat Muhammadiyah. Ibarat ya, ibarat aja. Karena sama-sama 5 sila, 5 poin. Nah, di poin ketiga, MKCH itu menyatakan gini, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, yaitu kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, B. Sunnah Rasul, yaitu penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan, satu kasih garis nih, dengan, ya saya kasih garis lah. Apa nih? Sebentar. Begini. Ya udahlah. Ini bisa dicoret nggak? Oh, enggak nih. Ya bisa. Dengan ya menggunakan apa nih? Dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan apa? Mamanya gimana? Menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Nah, ini ya penting. Saya mau ngasih penekanan di sini. Ya, Muhammadiyah kembali kepada Quran dan Sunnah. Ustadz, Quran dan Sunnah itu pada akhirnya nggak semuanya nas. Ini nas dalam usul fiqh istilahnya adalah salah satu maknanya di sini. Kalau Sunnah pembahasan ini ya, adalah malayah tamilu. Apa gimana dalam Al-Waraqat? Nas itu apa? Nas. Wan nasu apa? Malayah tamilu. Nah, gimana nih? Pada hafal matan Al-Waraqat nggak? Malayah tamilu. Nah, illa maknan wahidan, harus hafal dong. Wah, kadar Muhammadiyah di Arab Saudi harus hafal matan Al-Waraqat kalau jurusannya jurusan keagamaan. Harus ya. Ma la yahtamilu illa maknan wahidan. Ayat atau hadis yang tidak mengandung kemungkinan tafsir kecuali satu. Itu nas. Dalam pembahasan usul fiqh. Salah satu maknanya ya. Kalau dia disandingkan dengan zahir. Nah, berarti kan di Quran dan Sunnah nggak semuanya satu tafsir, dan ada beberapa yang mengandung beberapa kemungkinan. Nah, berarti mau nggak mau kembali kepada Quran dan Sunnah, jargon Muhammadiyah. Kita bisa bertanya ke Muhammadiyah, Muhammadiyah, panjenengan ngajak kembali kepada Quran dan Sunnah. Betul. Pakai pemahaman siapa? Atau pakai pemahaman gimana? Apa? Jawaban akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Harus lengkap ya. Jangan cuma bilang dengan menggunakan akal pikiran aja. Ya, tapi dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Nah, ini frase ini sebenarnya bisa disederhanakan dengan menjadi mengatakan dengan manhaj tarjih. Gitu ya. Nah, manhaj tarjih ini padanan umumnya lah gitu. Gampangnya orang bilang apa? Usul apa? Usulul fiqh lah, sederhananya begitu. Sederhananya loh ya. Usul fiqhnya Muhammadiyah itu namanya apa? Manhaj tarjih. Sederhananya loh ya. Gitu. Oke. Tapi sah saja, dan Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah sendiri beliau bilang bahwa usul fiqh itu bukan cuma membahas fikih, tapi membahas lain-lain daripada ajaran Islam, termasuk usul untuk memahami ayat Al-Quran, memahami hadis Nabi SAW, itu menggunakan ilmu usul fiqh. Sebagaimana Imam Syafi'i nyatakan dalam Ar-Risalah. Oke, jadi manhaj tarjih itu usul fiqh, atau dia dengan kata lain lah yang dimaksud dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Kata Kiai Mas Mansur, ini ketua majelis tajih pertama, bila memahami Al-Quran dan Sunnah seenak hati tanpa seperangkat ilmu atau metode, maka yang jadi apa? Penyelewengan, bahkan sikap mengikuti hawa nafsu, memahami Quran dan Sunnah sembarangan, seleweng, hawa nafsu. Oke, kembali ke definisi manhaj tarjih di atas. Jadi manhaj tarjih ada 4 unsur, ya kan disebutkan sistem yang terdiri dari apa? Seperangkat perasaan tarjih. Yang kedua, sumber tarjih, sumber manhaj tarjih. 3 pendekatan dan 4 metode. Di pertemuan kali ini kita sesuai judul bahas cuma yang ketiga, yaitu pendekatan. Kalau wawasan, maka Muhammadiyah punya 5 wawasan.
wawasan tarjinya ya, yaitu wawasan tentang konsep paham agama, wawasan tajrid, wawasan toleransi, wawasan keterbukaan, dan wawasan tidak berafiliasi mazhab. Soal sumber, Muhammadiyah ya seperti usuliyin lainnya, ada sumber tekstual dan sumber paratekstual. Ya, harusnya nggak dispasi ya, paratekstual. Yaitu Al-Quran Sunnah tekstual dan paratekstual yaitu dalil-dalil lain, ijma, qiyas, istihsan, istislah, dan seterusnya. Adapun metode maka ada 3 metode: interpretasi, kausasi, dan sinkronisasi. Kita lagi-lagi di pertemuan kali ini bahas hanya yang nomor 3. Dan mukadimah tadi yang saya sampaikan sebelum ini, meskipun dia pengantar untuk menuju topik utama tentang bayani, burhani, dan irfani, tapi dia itu konsep yang penting untuk difahami. Jadi saya nggak mau tiba-tiba langsung bayani, burhani, irfani gitu, enggak. Tapi apa itu pandangan Muhammadiyah tentang ijtihad, kemudian bagaimana ijtihad, siapa yang berijtihad, kemudian bagaimana berijtihad itu sendiri. Nah, baru kita masuk ke manhaj tarjih ya. Di mana manhaj tarjih terdiri dari, coba apa aja? Diulang 4-4-nya. Manhaj tarjih 4 unsur. 1 namanya apa? Wawasan. 2 sumber. 3 pendekatan. 4 metode. Yang kita bahas sekarang apa? Kali ini cuma nomor 3 yaitu pendekatan. Ya. Pendekatan bayani, pertama bayani, burhani, terus irfani. Urutannya begitu. Ya, bayani, burhani, irfan. Bagus juga kalau ada yang punya anak namanya dinamai bayan, burhan, dan irfan ya. Pendekatan bayani itu apa sih? Itu pendekatan tarjih dengan titik tolak utama dalil-dalil syariah. Ini dalil-dalil syariah. Tentu beserta metodenya. Ya. Dan poros dalil-dalil tersebut, meskipun dalil-dalil syar'i banyak, ya, Imam apa namanya Al-Qarafi misalnya dalam Syarh Tanqihil Fusul menyebutkan ada 19 dalil. Dalil syar'i ada berapa? Ada 19. Ya, nggak semuanya ada diterima dari 19 tersebut oleh semua ahlu sunnah, tapi beliau sebutkan 19 saja. Bahkan dari 19 tersebut ada juga yang sesama ahlu sunnah saling tidak menyetujui. Kita semua tahu soal itu ya, seperti istihsan tidak dipakai Syafi'iyah meskipun dipakai oleh misalnya Hanafiyah, ijma ahlil Madinah dipakai Maliki, tidak dipakai Hanbaliyah, dan seterusnya. Oke. Nah, tapi itu 19 dalil tadi itu sebenarnya semuanya pendekatan apa namanya? Nah, kalau kita beristihad, bertarjih, pakai dalil-dalil tersebut yang 19 tadi atau yang belasan tadi yang disebutkan di sini, namanya pendekatan apa? Pendekatan bayani. Nah, di bayani itu ya usul fikih, usul tafsir, usul hadis itu bayani. Porosnya tentu saja Quran dan Sunnah. Karena itu dalam masalah akidah dan ibadah mahdoh, pendekatan bayani paling nampak. Saya bilang paling nampak, bukan dia doang yang digunakan, tapi paling kelihatan penggunaannya. Ya karena ya akidah dan ibadah mahdoh itu banyak pembahasan itu yang ghairu ma'qulatil makna. Istilah ilmu usul fikihnya. Ghairu ma'qulatil. Nah, bagaimana cara mempertajam kemampuan atau mengasah kemampuan seorang ulama tarjih atau seorang calon ulama tarjih dalam pendekatan bayani ini? Dapat diasah walau alam misalnya dengan cara mempersering interaksi dengan Quran. Kalau di sini para calon-calon ulama tarjih sekalian, ya gimana? Murojaah Quran jalan nggak setiap hari? Mesti ada. Porsi ya silakan sesuaikan. Tapi mesti ada. Tidak boleh hari berlalu tanpa memurojaah Quran. Atau bahkan tanpa tilawah. Sunnah gimana? Mesti biasakan. Tiap hari bukalah Sahih Bukhari. Kalau mau lagi atau mau ngurusin aja nggak apa-apa. Yang di Arab Saudi mencukupkan diri dengan Arba'in Nawawiyah, Bulughul Maram, dan Riyadhus Shalihin. Walaupun 3 ini udah mantap. Apalagi kalau anak Madinah berarti belajar Al-Muharrar juga ya, Al-Muharrar. Ini udah mantap banget ini. Dia udah untuk ukuran zaman sekarang udah mantap banget. Tapi ya jadilah kader yang jadi tafsir.
biasakan. Ya, kalau saya waktu ada ikut daurah apa namanya takhil al-usuli ya di waktu itu di Mekah diadakan oleh Masjidil Haram. Itu disebutin buku tafsir yang paling melatih sense ijtihad itu adalah apa? Tafsir Ayatil Ahkam. Nah, judulnya Ayah Ahkamul Quran. Karya siapa Ahkamul Qurannya? Al-Qadi Ibnul Arabi. Nah, ini melatih. Terus syarah hadis yang paling melatih di daurah itu dinyatakan yaitu Ihkamul Ahkam. Karya siapa? Ah, Al-Amadi. Ibnu Daqiq Al-Aid. ini bukan buku usul fiqh, buku syarah hadis. Kalau Al-Amidi buku usul fiqh, itu pun judulnya Al-Ihkam saja. Ya, nggak apa-apa, ada usaha jawab yang bagus ya. Dan saya senang Ibnu saya senang ada kader Muhammadiyah tahu ada tulisan Al-Ihkam judul ditulis Imam Al-Amidi. Saya senang ya, karena itu buku usul fikih penting. Nih ada di belakang saya nih, Al-Ihkam. Ya. Oke. Nah, ini lebih dakik. Atau ya nggak apa-apa lumayan subul salam. Kalau di Muhammadiyah sendiri standarnya subul salam. Paling biasa banget itu udah minimal ya dikatakan oleh Prof. Ashmuni, minimal ulama tarjih Muhammadiyah itu meskipun tingkat kecil ya daerah misalnya gitu, itu mesti bisa baca subul salam atau sudah baca subul salam. Kalau kata kiai saya, Kiai Endang, salah satu ulama di pusat tarjih itu beliau bilang mesti selesai tuh. Apa tuh namanya? Subul salam. Gitu. Fikih, Bidayatul Mujtahid yang paling melatih Bidayatul Mujtahid itu rekomendasinya siapa? Kiai Mas Mansur. Beliau juga rekomendasikan kitab Misal Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Itu beliau kaji dulu, bahkan dikaji juga di PUTM Jogja dulu gitu. Atau ya fiqh sunnah sudah lumayan. Banyak ulama Muhammadiyah belakangan itu juga rekomendasikan fiqh sunnah. Buku usul fikih, buku lugha dan sejenis yang tulis para ulama. Itu cara mengasah pendekatan bayani. Nah, ada dua lagi. Kalau pendekatan bayani kayaknya udah akrab banget gitu ya. Kita cuma perlu kenal namanya aja. Oh, disebutnya itu bayani. Selama ini mungkin paham ijtihad itu aja. Tapi sebenarnya ada dua pendekatan lagi yang membantu ijtihad. Bahkan itu sebagian dari manhaj tarjih Muhammadiyah. Ya ini, dua ini, walaupun husnudzon kita ya, dan memang semestinya begitu. Ya, karena nggak mungkin Muhammadiyah aja yang benar, umat-umat sebelum Muhammadiyah itu keliru. Ya, umat Islam sepakat keliru, nggak mungkin. Cuma yang mengemphasize Muhammadiyah, itu urusan lain, itu tajridnya Muhammadiyah. Tapi ulama klasik, meskipun tidak menyebutkan dua ini, bukan berarti mereka tidak pakai dua ini. Ini tolong dicamkan baik-baik ya. Karena kita nggak mau konsekuensinya, wah Muhammadiyah aja benar nih. Berarti umat Islam lintas abad salah semua. Sementara kita tahu innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Jadi yang benar pemahamannya adalah bahwa dua pendekatan lain, Burhani dan Irfani, itu dipakai ulama klasik cuma tidak mereka apa? Tidak terlalu mereka eksplisitkan, tidak mereka nyatakan. Muhammadiyah tajdidnya adalah mempertegas hal tersebut. Apa tuh pendekatan Burhani? Itu pendekatan dengan ilmu pengetahuan yang berkembang. Ingat, ilmu pengetahuan tidak hanya ilmu-ilmu alam, tapi juga ilmu-ilmu sosial. Tolong dicamkan baik-baik. Ya, jadi ulama tarjih itu ketika bertarjih mesti memperhatikan kajian-kajian ilmu alam dan ilmu sosial yang relevan dengan bahasan yang mau ditarjih. Kata Profesor Fatur Rahman Jamil, Ketua Majelis Tarjih DKI dulu, ya, atau ulama tarjih besar Indonesia juga, beliau bilang gini, untuk sekarang ini ilmu lainnya perlu juga dimiliki seorang mujtahid, semisal seperti sosiologi, antropologi, dan pengetahuan tentang masalah yang akan ditetapkan hukumnya. Ya, walaupun ini kayak Ustaz, gimana kita jurusannya syariah Ustaz, jurusannya lugha, jurusannya dakwah. Tenang, pendekatan ini bisa juga diasah oleh seorang ulama tarjih dengan dia juga mempelajari satu atau beberapa ilmu alam dan sosial modern lain. Misalnya dia di senggang waktu soifiyah, dia bacalah apa misalnya. Atau dia ikutlah kelas-kelas gitu ya, daurah-daurah kelas-kelas psikologi, kalau dia tertarik psikologi, atau hukum, atau sosiologi, atau apa gitu. Atau dia baca buku-bukunya, tapi dia nanya dulu ke pakar, ke yang jurusannya. Kira-kira buku apa recommended? Gitu. Kemudian juga dia bisa ngambil second degree, ya S1-nya jurusan let's say hadis, second degree-nya politik, atau kebalikannya kayak Hamka ya. Kayak Hamka first degree-nya politik, second degree-nya hadis ya. Jadi beliau nanti kalau jadi politikus di masa mendatang, beliau menerapkan apa? Kaidah jarah wa ta'dil ya. Sebelum pemilu gitu.
Oke. Ya, itu bisa dilakukan, apalagi kita punya kampus-kampus Muhammadiyah yang dia nggak ada batasan umur untuk masuk ya. Teman-teman habis lulus dari Madinah pulang-pulang kuliah aja lagi di kampus-kampus mana gitu ya. Itu menambah perbendaharaan ilmu seorang mujtahid. Saya nggak bilang ambil semua ilmu ya, karena mahawa jami'al ilmi ahadun. Nggak bisa lah orang. Kalau walau marosahu alfasanah, meskipun 1000 tahun nggak bisa nguasain semua ilmu, tapi fakhud min kulli syai'in ahsanah. Ya dia ambillah dua. Ya satu ilmu syar'i tertentu, dia spesialis di situ, satu lagi ilmu non, ya ilmu alam atau ilmu sosial modern gitu ya. Bisa begitu. Atau ya bagaimana lah ceritanya. Intinya jangan sampai dia nggak ngerti sama sekali gitu ilmu alam, ilmu sosial modern. Ya, gitu. Karena kenapa? Pada akhirnya kita perlu ketika bertarji melibatkan itu. Contoh pembahasan tentang kedokteran. Emang kita nggak ngelibatin dokter saat beristihad? Seseorang lembaga fatwa emang nggak menghadirkan dokter saat pembahasan itu? Nggak mungkin. Mesti tidak hadirkan dokter. Jadi either ustadznya sendiri itu yang dokter atau datengin dokter. Kemudian dibincangkan. Walaupun tetap ya final say-nya itu mujtahid ya. Ilmu-ilmu ini sifatnya dia konsultatif ya. Konsultatif dia. Karena pada akhirnya pembahasan syar'i. Maka penentu final say-nya tuh ada di syar'iyin. Istilah kita begitu. Kalau di Arab Saudi syar'iyin dulu istilah. Nah, kata Prof. Syamsul Anwar, penting karena zaman berubah dan kasusnya bisa jadi agak beda. Sehingga memahami kasus-kasus kita zaman sekarang itu perlu kontekstualisasi dengan memanfaatkan temuan berbagai ilmu terkait. Tapi ingat, kata beliau lagi, kontekstualisasi tidak semata memaksa nas agar mengikuti konteks saja, sehingga terjadi pemerkosaan nas agar sesuai dengan konteks. Sehingga nas ujung-ujungnya cuma apa? Hanya berfungsi sebagai legitimasi, sebagai penafsiran kita buat. Pokoknya ya, Ustadz ya, aneh maunya nih pesan fatwa nih, homoseksual halal gitu, nikah sama jenis boleh. Gimana cari dalilnya deh? Oh, cari dalil. Nggak begitu. Nggak begitu. Tapi kalau memang jelas-jelas dalil menyatakan batil itu, haram itu, apalagi sudah ijma yang qot'i maklum bidorura dan Muhammadiyah menghormati ijma sesuai dengan pokok manhaj tadinya, maka ya nggak bisa dalil cuma dicari-cari untuk melegitimasi pandangan tersebut. Ujung-ujungnya kita mengatasnamakan maqasidul syariah, tapi sebenarnya itu maqasidul gharbiyah atau al-maqasidul gharbiyah. Oke, clear lah soal burhani. Terakhir, pendekatan irfani. Apa tuh? Yaitu pendekatan tarjih didasari kepekaan nurani, ketajaman intuisi batin. Profesor bilang, ini menuntut kita tuh apa? Untuk bersih hati. Jadi ulama tarjih bersih hati. Kalau Prof. Syamsul Anwar dalam buku beliau Ushul Fiqh, beliau bilang mujtahid syaratnya ada 2 tambahan yang dari yang standar biasa disebutkan. Sebenarnya tambahan ini secara implisit disebutkan ulama klasik, tapi beliau mau nyebutin secara eksplisit, dan ini tajrid beliau lah kalau boleh kita sebut. Dalam buku Ushul Fiqh beliau yang beliau rilis tahun 2018, beliau nambahkan 2 lagi yang biasanya kita nggak temuin di pembahasan-pembahasan usul fikih biasa, yaitu salimul i'tiqad dan juga shahihun niyah. Mujtahid mesti akidahnya benar dan niatnya lurus. Gampangnya hatinya masih jernih. Gitu ya. Nah, istilah irfani sebenarnya istilah dari tasawuf falsafi yang Muhammadiyah itu banyak nggak setuju pandangan-pandangan konsep tasawuf falsafi. Ingat, Muhammadiyah nggak anti tasawuf, tapi Muhammadiyah juga menyaring, mentasfiyah lah istilah populer kalau di Arab Saudi dulu, tasawuf ini. Maka Buya Hamka punya buku Tasawuf Modern. Kita bisa baca di situ bagaimana pandangan beliau mewakili tokoh-tokoh Muhammadiyah lainnya, mengambil dari ya ijtihad ulama-ulama tasawuf yang dia cocok, yang bagus sesuai dengan Quran Sunnah, dan menyisihkan yang dipandang keliru atau tidak tepat atau bahkan lebih jauh daripada itu. Nah, tasawuf falsafi sebenarnya banyak kelirunya. Dalam pandangan Muhammadiyah diakui oleh Prof. Syamsul Anwar. Nggak disetujui, seperti pandangan bahwasanya alam ini khayalan belaka, tidak real. Kemudian pandangan bahwasanya manusia dan alam dan manusia dan Tuhan menyatu wahdatul wujud, itu nggak disetujui Muhammadiyah. Tapi istilah ini term saja, sebagai istilah saja, difahami oleh Muhammadiyah yaitu tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, gitu ya. Oke, ngomong-ngomong sebentar. Nah, saya mau tabayun dulu. Jadi disebutkan tadi saya ini sampai 14-15 ya. Benar ya? Soalnya sekarang baru 13-15. Saya tadi agak ngebut dikit karena membayangkan udah 13-15 saja. Padahal 14-15. Oke, berarti kita masih ada
sejam lagi nih. Ya, nggak harus dipaksakan sampai jam 3 juga. Karena asar ngomong-ngomong nih lebih cepet di Depok ya. 14.40 tuh sudah asar. Jadi nanti saya mungkin izin selesai duluan 14.30 kali ya, atau bahkan lebih cepat daripada itu. Oke, mohon bisa dimaklumi nanti. Sip. Kita balik lagi sini. Jadi istilah irfani, saya ulang. Istilah irfani ya, itu istilah yang diambil, itu dipopulerkan pertama kali oleh siapa? Kalangan tasawuf falsafi. Kadang-kadang disilakan tasawuf falsafi dengan nama teosofi. Ya, tokoh-tokohnya ya Ibnu Arabi, Muhyiddin ya. Kadang-kadang distilahkan Syekhul Akbar atau sejenisnya. Kemudian yang lain-lainnya ya, Mullas, Sodro gitu ya, dan lain-lain. Tapi sebenarnya ada sisi yang dia sama dengan tasawuf pada umumnya. Bahkan tanpa perlu pakai istilah tasawuf sudah dikenal istilah tazkiyatun nufus. Ya, itu apa konsep yang diambil oleh Muhammadiyah? Nanti bisa dilihat nih video, saya kasih linknya di bawah ya, bisa di kopas, diklik gitu ya. Yaitu apa sih? Membersihkan hati supaya nurani dan intuisi batin itu peka saat melakukan tarjih. Ini jangan sampai hatinya soal ulama tarjih apa kira-kira? Kotor dengan dunia, dikasih dia, diminta istiftanya yang minta politikus besar, minta pendapat tentang ini gitu. Jadi politikus mau melakukan suatu kebijakan ya, kemudian sebelum melakukan kebijakan nanya dulu majelis tarjih. Misal gitu ya. Nah, majelis tarjih ini karena nggak enakan sama sang politikus misal gitu ya. Atau karena politikus ini selama ini sering bantuin majelis tarjih, ngasih donasi ya, ngumrohin tokoh-tokoh majelis tarjih misalnya gitu ya. Waduh. Akhirnya majelis tarjih sendiri ini oknum ya misalnya, atau jangan sampai terjadi meskipun oknum doang. Akhirnya apa? Ketika bertarjih beristihad kotor hatinya. Karena yang ada di hatinya cuma apa? Kira-kira. Hah, apa di hatinya? Wah, yang minta ini politikus. Iya, dunia ya. Wah, kita udah sering diumrohin nih. Donasi buat dibangun buat kita nih kantor PDM nih. Wah, gitu ya. Kantor PDM dia yang bangun nih. Aduh, dasar siapapun bukan pakai duit pribadi beliau, pakai duit rakyat juga ujung-ujungnya misalnya gitu ya. Wah, tapi nggak enak mau dia nih. Wah, maka kebijakan kontroversialnya difatwain lah boleh. Wah, kan jangan sampai begitu. Nggak boleh terjadi. Makanya penting pendekatan ketiga, pendekatan apa nih? Irfani itu harus peka, batin jernih. Sehingga gak terkotor dunia. Jadi memandang dalil dengan ilmu pengetahuan juga. Selain dengan metode ya, usul fiqh, usul tafsir, usul hadis. Juga dengan ilmu pengetahuan modern, ilmu alamnya, ilmu sosialnya. Dan juga dengan kebeningan, kejernihan, kebersihan hati. Gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala gimana di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walladzina ihtadaw. Walladzina ihtadaw. Ayat ke-17 ya. Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang yang ihtada ini menjalankan hidayah, mengamalkan, mewujudkan hidayah tersebut dalam bentuk amal nyata. Itu ihtida ya. Maka zadahum hudan, tambahkan hidayah. Orang yang ngamalin hidayah dia dapat sebagian ilmu nih. Hari ini dia dapat ilmu, terus dia amalin ilmu tersebut, berarti dia walladzina tadaw. Apa balasan kebaikannya? Zadahum huda, Allah tambahin hidayah buat. Gak cukup di situ. Wa atam taqwam, Allah tambahkan takwa. Nah, hai ayat lain surat 2 ayat 282. Wattaqullah, terusin ayatnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah pada Allah dan Allah akan tambahkan ilmu buat kalian. Bahkan di situ pakainya wa yu'allimukumullah. Ini bisa difahami itu sebuah situasi yang bukan cuma jika A maka B, tapi jika A maka terus-terusan B. Wa yu'allimukumullah pakai fi'il mudhari. Agak dalam tadabbur soal itu dan mungkin bukan di sini merinci. Dan ayat-ayat sejenis misalnya atau hadis sejenis misalnya man amila bima alimah, apa terusannya? Man amila bima alimah allamahullahu ilma malam ya'lam. Saya mengamalkan ilmu yang dia telah ketahui, Allah ajari dia taman ilmu yang dia belum ketahui.
Kalau dalam Al-Itqan, Imam Suyuti mengistilahkan irfan ini dengan istilah ilmu mauhibah. Pernah dengar nggak? Ilmu mauhibah, atau kalau di dunia tasawuf sering diistilahkan ilmu laduni. Ilmu laduni ya. Cuma ingat, ilmu ladunia yang konsep yang benar ya. Bukan konsep yang bahwa orang udah nggak usah datang majelis ilmu, cukup bertapa misalnya atau berzikir nanti dikasih ilmu, ilmu tafsir, ilmu hadis. Enggak begitu. Walaupun mungkin saja, tapi Nabi tidak mengajarkan cara menuntut ilmu dengan cara seperti itu belaka. Oke. Nah, jadi itu irfani. Bisa dimengerti ini irfani nih. Karena dari semua pendekatan tiga ini yang paling sering ditanyakan dan yang paling butuh dijelaskan lagi karena sering ditanya-tanya gitu ya, adalah yang ketiga nih. Maka saya mau memastikan dulu teman-teman, apakah sudah terbayang apa maksudnya pendekatan irfani? Yang di Zoom juga boleh jawab, nggak harus yang di RBH. Yang di RBH katanya belum, Zat. Belum? Oke, saya ulang. Jadi gini, kalau bayani itu pendekatan dengan apa? Usul fikih, usul tafsir, usul hadis. Ngerti ya? Yang klasik tuh, yang biasa. Rata-rata ke ustadz ya, kiai atau syekh gitu biasanya kesannya cuma yang kita tangkap ya, itu cuma pakai yang pertama. Kesan kita tangkap. Atau bahkan memang mungkin beliau sengaja cuma pakai yang pertama aja. Nah, yang kedua burhani. Kalau itu bayani jelas ya. Jadi kalau bisa ditanya ustadz, apa hukumnya? Misalnya, nabung di bank konven. Kalau bayani gimana pendekatannya? Wah, bank konven tuh hakikat kita nabung itu sebenarnya menghutangi, qard. Menghutangi ternyata ada bunga. Bahkan nanti dipakai uang kita untuk mengutangi orang dengan bunga lagi lebih gede. Dan ini utang dengan bunga begini adalah riba. Oh, dalil disebutin. Misalnya dobit fikih yang terkenal kullu qadin jaro naf'an fa riba, yang dasar adalah hadis lemah tapi disepakati kesohihan maknanya. Itu hadis-hadis sejenis. Ya. Kemudian ini namanya antum kalau nabung di bank konven ta'awun alal ismi wal udwan. Allah firmankan di surat 5 ayat 2 wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Apa simpulan akhirnya? Haram nabung di bank konven dengan pendekatan. Nah, itu. Pendekatan burhani berarti dengan pendekatan ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang di era modern, ilmu alam, ilmu sosial. Ya, saya bilang tadi burhani ini sebenarnya juga dipakai ulama klasik. Kita nggak boleh nafikan itu. Mereka nggak secara eksplisit sebut, tapi nggak mungkin mereka abai dari ini. Ya, Imam Syafi'i saja ya, penulis buku ushul fikih pertama itu seseorang yang punya perhatian terhadap ilmu kedokteran. Walaupun beliau tidak sampai jadi dokter betul, tapi beliau punya perhatian terhadap ilmu kedokteran. Ya. Beliau juga menguasai ilmu sosial. Ya, semisal ilmu peradilan itu kan banyak dimensi ilmu sosialnya. Ya. Gitu. Apalagi Imam Abu Hanifah, beliau ekonom, ya. Murid beliau Al-Qadhi Abu Yusuf juga ekonom besar. Itu juga ilmu sosial karena. Jadi kita nggak bisa abaikan. Ulama-ulama klasik juga mereka punya perhatian nih. Penulis buku ushul fikih besar, Al-Imam Ar-Razi, beliau pakar ilmu-ilmu alam juga. Ilmu-ilmu semacam astronomi. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebutkan bahwa ulama-ulama Hanabilah itu kalau lagi gabut, lagi nyantai gitu ya, gabut nih, gak ada sibuk ya, maka mereka menghibur diri dengan apa? Dengan ilmu matematika gitu, matematika. Itu ulama-ulama Hanabilah disebutkan oleh ulama al-hadis ya, Athariyah. Begitu ternyata istirahat mereka matematika dan lain-lain lah. Jadi kita nggak bisa abaikan. Cuma Muhammadiyah ini mempertegas aja, menyebutkan secara khusus dipertegas yaitu apa? Mesti mujtahid itu juga melibatkan ilmu alam, ilmu sosial. Ini gampang difahami. Ya benar Ustadz, kalau fatwa tentang kedokteran mesti melibatkan kedokteran. Kita juga di jurusan syariah ada pelajaran al-fiqh tibbi gitu kan ya. Nah, tapi nomor 3 ini kadang susah difahami. Tapi sederhananya begini. Mujtahid, dia udah pinter nih usul fikihnya, jago. Oke, mantap. Dan ketika berfatwa dia juga memperhatikan kedokteran misalnya, kalau dia tentang kedokteran. Tapi hati si mujtahid ini, hatinya dia harus hati yang takwa, harus hati yang bersih. Karena kalau hatinya nggak takwa, nggak bersih, maka nanti isi hatinya bisa apa?
menyeleweng karena dia cari-cari pembenaran karena hatinya mengikuti hawa nafsu. Bisa nggak kayak gitu coba? Saya tanya, bisa nggak? Sedikit banyak berpengaruh tuh kalau hatinya kotor. Bisa nggak? Bisa, bisa. Bisa. Makanya di Raudhatun Nazir tuh ada pembahasan begini. Kalau mujtahid itu fasik, diterima nggak hasil ijtihadnya? Ayo, mujtahid fasik. Mujtahid fasik gimana tuh? Nggak diterima. Nggak diterima oleh orang lain, tapi berlaku hanya untuk siapa? Ijtihadnya Diri. orang fasik. Diri sendiri. Mantap. Bagus, Ustaz Mahfud. Bagus. Ya, itu penting. Nah, itu kan sebenarnya unsur irfani berarti ya nggak sih? Itu dimensi irfan. Maka saya sekali lagi, kita Muhammadiyah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi ulama-ulama kita pintu-pintu tajdid, pembaruan-pembaruan, terobosan-terobosan, merumuskan manhaj tarjih dengan rumusan yang rapi, bagus, komplit. Walaupun al-kamalillah kita tentu aku. Tapi kita nggak boleh katakan ini baru Muhammadiyah yang begini, ulama dahulu abai terhadap burhani dan irfani, nggak boleh. Karena kalau gitu kita berarti nansibu ya al-ummah atau al-ulama as-sabiqin ya ilal khota. Ya nggak boleh kita menisbatkan ulama klasik secara kolektif ya. Abrol kurun tuh ke mereka keliru. Mereka gobat anhum hadil asya, nggak boleh ya. Nggak bisa, tapi kita bilang bahwa ulama dulu memakai, cuma nggak dipertegas aja, nggak dipisahin. Nah, jadi Muhammadiyah pertegas bahwa mujtahid mesti ketika bertarji, berijtihad, ngapain? Dia memperhatikan apa? Kepekaan nuraninya, kebersihan jiwanya. Nah, itu membantu. Nah, ini bahasan-bahasan ini istilahnya kadang firosah. Kata Utsman bin Affan, ittaqu firasatal mu'min. Itu misalnya. Fa innahu yanzuru binurillah kama qala radhiyallahu anhu. Karena dia melihat, hati-hati dengan firasat orang beriman karena dia melihat dengan cahaya dari Allah. Ini begini. Ya mujtahid yang atau ulama yang dia pinter, dia juga harus bersih hatinya. Nah, ini irfani. Muhammadiyah ketika bertarjih memperhatikan juga kepekaan nurani, ketajaman intuisi batin. Yang kadang kalau di dunia tasawuf diistilahkan lagi dengan zauq ya, zauq. Juga atau kadang diistilahkan dengan ilham. Ya. Ini Allah beri bimbingan-bimbingan. Gitu. Atau tadi saya bilang dalam kitab Al-Itqan Imam Suyuti bilang ilmu mauhibah. Seorang penafsir ya. Saya tanya nih, penafsir. Kalau dia bertakwa, bisa nggak sih Allah kasih dia inspirasi-inspirasi tafsir yang nggak kita temukan secara eksplisit dalam kitab-kitab klasik? Bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Gimana bisa dapat tuh? Gimana caranya? Hatinya bersih. Riyadhah dia, riyadhah. Dia perbanyak apa? Maka saya katakan di sini. Pendekatan ini diasah dengan cara apa? Mengamalkan ibadah mahdoh. Sholat tahajud, sholat malam, maupun cuma 1 rakaat minimal. Misalnya. Atau biasanya Nabi sholat isya langsung sholat witir. Itu juga mungkin cara mudah. Ya, bagi yang sibuk, bagi yang tidak sempat. Terus zikir pagi petang dibiasakan. Walaupun hanya 2-3 lafal zikir. Dari list zikir. Buku zikir pagi petang itu kalau di Muhammadiyah dipopulerkan oleh ini ya Profesor Tengku Hasbi As-Siddiqi ya. Beliau punya buku judulnya Pedoman Zikir dan Doa. Nah, beliau tulis itu tahun 59 ya. Maaf, tahun 51 ya. Tahun 51. Nah, itu di dalamnya ada pembahasan zikir pagi petang. Nah, itu juga bagus diamalkan. Terus apalagi perbanyak istighfar, memperbanyak sedekah, itu menguatkan irfani seseorang. Menjauhi dosa, kadar tarjih janganlah menggampangkan dosa dia. Hatinya bergelimang dengan hawa nafsu. Nah, jangan. Serta dia mesti banyak istighfar justru. Perbanyak istighfar. Astagfirullah. Terus begitu. Ulama klasik kita akan jumpai mereka amaliyah istighfarnya dan zikirnya nih nggak main-main. Ya, mereka mencapai derajat tinggi begitu bukan cuma dengan belajar serius tapi juga dengan ibadah yang mantap. Oke, bisa difahami jadi irfani sekarang nih. Nah, gimana para hadirin, para ustadz sekalian? Apa sekarang sudah lebih difahami? Oke, Zuhair kasih komentar. Bayani berdasarkan ilmu syar'i. Burhani ilmu alam sosial. Irfani, ya betul boleh. Mantap, seperti itu bisa disederhanakan.
Gitu ya. Yang di RBH gimana yang di RBH? Jelas Ustaz. Yang di Madinah? Bisa dimengerti ya? Insyaallah. Nah, jadi tadi udah saya bawakan padanan ya. Kalau di Raudhun Nadir tuh pembahasannya pembahasan apa? Pembahasan mujtahid fasik ya. Gitu. Naudzubillah min dzalik. Nah, coba ingat-ingat, ada kan syarat seseorang diterima fatwanya adalah, bener gak? Adalah, betul ya? Nah itu irfani itu sebenarnya tuh. Irfani. Perawi hadis baru diterima dia sih kok dia kalau terpenuhi adalah kan? Ya enggak? Iya. Itu irfani karena Islam tuh nggak cuma melihat, wah dia pinter hafalan kuat. Ya kalau dia murtakibun lil kabiroh atau musirun ala sogiroh, nah kan masalah. Ya enggak? Maka jangan nih kalau kita nggak memperhatikan irfani gitu, kita nih jadi cuma memperhatikan yang penting pintar, yang penting belajar ilmu ini, belajar ilmu itu, lupa untuk riyadhah, evaluasi diri. Maka itikaf penting untuk membersihkan tuh diri. Ya, zikir penting, baca Quran penting, ya, murojaah Quran, ya, merenung ya, meminta ampun atas dosa-dosa itu penting. Oke, lanjut. Nah, paragraf yang berikutnya ini paragraf yang kunci sebenarnya, di mana dikatakan begini, ini ada di, nanti bisa dilihat kutipan di bawahnya. Penggunaan ketiga pendekatan tadi tidak dilakukan secara dikotomis dan bersifat alternatif. Hati-hati. Ini dalam bertarjim Muhammadiyah nggak cuma gini, bayani aja, burhani aja atau irfani aja, atau di sini bayani aja dan irfani, di situ burhani aja dan bayani. Enggak begitu. Tapi tiga-tiganya dilakukan secara apa? Digunakan secara sirkular. Yakni digunakan bersama-sama apabila diperlukan. Tentu pada akhirnya diperlukan. Ya. Ya, semuanya satu sama lain saling melengkapi. Ya. Ya. Oke. Jadi tiga-tiganya ya. Walaupun salah satunya akan lebih menonjol dalam banyak isu ya. Dalam isu misalnya ya akidah, ibadah, ritual itu ya bayani akan lebih menonjol. Dalam isu kontemporer, kedokteran, ekonomi gitu ya. Tadi kasus bank konven misalnya. Kalau pakai pendekatan burhani gimana? Menabung di bank konven gimana? Misalnya akan dibilang begini. Menabung di bank konven, uangnya akan mengendap di bank konven. Dan bank konven tersebut akan memanfaatkan uang tersebut. Kalau kita cuma ngambil bunganya aja, dikit bunga yang ngambil tabungannya aja, bunganya masih sisa, bunga yang masih sisa masih banyak, masih bisa dipakai untuk melakukan pinjaman yang dosa oleh bank tersebut, bank konven tersebut. Dan bank konven kalau kita biarkan terus ada, maka akan merusak sendi-sendi ekonomi bangsa. Tadi paparkan datanya. Ini lihat, riba menghancurkan bangsa. Datanya begini. Nah, itu burhani. Gitu ya. Irfani bisa kita lebih menonjol, irfani di mana? Di isu-isu yang ya 50-50 lah. Isu-isu 50-50. Di mana secara bayani dan burhani dia relatif berimbang, maka irfani yang menentukan perkara syubhat itu gitu. Atau perkara-perkara yang ya kiasnya kias syabah. Kias syabah kalau di usul fikih, kias syabah kan berarti kan kita taruh dudul amro ini ya, taruh dudul far'i baina asla ini gitu. Ayul haku bil awali ambitsani kan begitu kurang lebih. Ya, itu bisa pakai irfani. Nerima tambang apa enggak? Itu enggak cuma bayani dan burhani, mesti pakai juga pendekatan irfani misalnya contoh ya. Entah nerima atau entah enggak nerima. Tapi jelas Muhammadiyah sudah putuskan menerima bersyarat, maka itu sudah jadi hasil ijtihad, hasil musyawarah, dan musyawarah serius melibatkan PWM ya, panjang itu. Enggak seketika langsung diterima. Maka kita berharap itu, dan memang sudah ditempuh tiga pendekatan ini, berharap itu putusan yang muwafaq ya. Putusan yang Allah bimbing karena sudah musyawarah dan istikharah, makhoba man istakhar ya wa man nadima man istasyar. Nah, sebagian kalangan, sebagian bahkan ustadz-ustadz kita di Muhammadiyah itu pada awal di tahun 2000-an, bahkan sampai sekarang masih, itu ada yang masih gamang dari apa? Mempopulerkan atau menggunakan tiga ini sebagai tiga istilah pendekatan bayani, burhani, irfani. Kenapa? Karena kan bukan kata mereka saja, memang benar begitu, diakui bahwa istilah tiga ini bayani, burhani, irfani sebetulnya dipopulerkan oleh tokoh namanya Profesor Muhammad Abid Al-Jabiri. Ya, dalam buku beliau, salah satu yang buku beliau menjelaskan panjang soal itu adalah Bunya, itu
atau Binyatul Aqlil Arabi. Ini buku saya nitip teman-teman dari Maroko. Ya, PCM Maroko. Ini saya beli kapan ya? Ya 3 tahun lalu. Oke. Nah, jadi dan Profesor Al-Jabiri itu bukan sosok yang namanya harum gitu dalam kajian-kajian kaum muslimin secara umum, ulama-ulama. Bukan sosok yang namanya harum. Bahkan beliau ya dengan penuh ya dengan tetap memberikan respek kepada beliau sosok kiri ya, orang yang haluannya secara politik kiri. Gitu. Dan pandangan dalam buku-buku beliau, pandangan keagamaan juga pandangan yang banyak Muhammadiyah nggak setuju, gampang gitu deh. Muhammadiyah banyak tidak setuju, seperti Profesor Al-Jabiri, beliau jelek sekali atau buruk sekali penggambaran tentang ijma. Ya, Muhammadiyah nggak setuju, Muhammadiyah menghargai ijma, menghormati ijma. Tapi Profesor Al-Jabiri misalnya begitu skeptis terhadap ijma di buku ini. Dan lain-lain, pandangan-pandangan lain yang sebagian penulis-penulis ulama-ulama di Arab Saudi pun biasa sejak dulu melakukan kritik terhadap pemikiran-pemikiran Profesor Al-Jabiri. Juga di Mesir juga banyak yang kritikus-kritikus beliau. Tapi Muhammadiyah lepas daripada bahwa istilah yang dipopulerkan oleh Profesor Al-Jabiri, namun dinyatakan juga oleh Muhammadiyah, meskipun menggunakan istilah yang sama, tetapi secara konsep maupun substansi ada dua. Konsep dan substansi ada perbedaan antara Al-Jabiri, Profesor Al-Jabiri yang wafat tahun 2010 dan Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Di antara ada banyak dan mungkin bisa jadi satu pertemuan khusus ya, atau satu tulisan khusus. Bahkan bisa jadi menarik juga kalau jadikan tesis misalnya contohnya. Nah, perbedaan antara Al-Jabiri dan juga Muhammadiyah adalah kalau Al-Jabiri melakukan dikotomi ketat antara 3 pendekatan tadi. Istilahnya 3 akal. Ada al-aqlul bayani, al-aqlul burhani, dan al-aqlul irfani. Beliau susunannya sebenarnya dibalik. Kalau versi Al-Jabiri itu bayani nomor 1, irfani nomor 2, burhani nomor 3. Itu perbedaan lainnya. Jadi beliau itu mendikotomi secara ketat 3 ini. Dipisah. Jadi yang akal bayani, akal burhani, akal irfani. Kemudian ini kalau kita bandingkan dengan konsep Muhammadiyah, enggak, Muhammadiyah menggunakannya secara sirkular, dipadu. Lain lagi, perbedaan lagi. Al-Jabir menyebut bahwa tokoh utama akal bayani siapa? Al-Jahil. Siapa nih Al-Jahil? Tokoh apa nih Al-Jahil? Al-Jahil. Apa aliran teologinya dalam kalam, dalam akidah? Al-Jahil. Ada yang tahu nggak? Tes. Ada yang chat nih. Iya, Mu'tazilah. Ya, Profesor Al-Jabiri bilang yang paling tokoh utama Al-Bayani, Al-Aqlul Bayani ini adalah Al-Jahil. Ya. Ini sebenarnya salah satu titik lemah teorinya Profesor Al-Jabiri, harus diakui nih. Ya. Nantilah rincian soal itu, tapi saya mau bilang dulu, sebentar Muhammadiyah. Ntar dulu, lanjut dulu ya. Al-Jahil, Mu'tazilah. Lalu tokoh Anyat Akal Burhani siapa? Al-Aqlu Burhani versinya Profesor Al-Jabiri. Tokoh utamanya kata beliau Ibnu Rushd Al-Hafid, ya. Penulis Bidayatul Mujtahid. Penulis Fathul Maqal dan lain-lain. Akal Irfani siapa tokoh utamanya? Ibnu Arabi. Muhyiddin Ibnu Arabi. Yang tadi sudah kita singgung namanya. Tokoh ya, kalau di Indonesia kajian tentang Muhyiddin Ibnu Arabi itu ya pasti topik utamanya wahdatul wujud, yang tentu saja mendapatkan kritikan keras ya dari banyak sekali ulama-ulama Ahlus Sunnah. Ibnu Rushd pun sosok yang sama, sosok yang dikritik keras dalam pembahasan akidah oleh para ulama Sunnah wal Jamaah. Nah, tiga tokoh yang bukan tokoh utamanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara Muhammadiyah jelas dalam fatwanya menyatakan Muhammadiyah termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, gitu. Juga kita bisa dapati itu dalam literatur tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam buku-buku mereka menegaskan Muhammadiyah sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Juga beberapa buku yang diterbitkan Suara Muhammadiyah juga begitu. Jadi ini salah satu titik perbedaan lagi. Ya, Muhammadiyah tidak menutup mata dari tulisan-tulisan non Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Tapi ya ada porsinya, tidak
menjadikan bagaimana tiga-tiganya ternyata Bayani, Burhanuddin, Irfani, tiga-tiga tokohnya ternyata tokoh utamanya ya, tokoh-tokoh yang bukan sosok yang merupakan tokoh akidah Ahlussunnah wal Jamaah begitu. Dan penggambarnya terlalu simplistik ya. Ini Al-Jahid, ini Ibnu Rushd, Ibnu Arabi, kemudian nggak tepat. Perbedaan lain yang juga mencolok selain urutan yang tadi adalah bahwa Al-Jabiri, Profesor Al-Jabiri itu mengunggulkan Al-Aqlul Burhan di atas yang lain. Bahkan sangat skeptik terhadap Al-Aqlul Bayani, kayak dipandang membawa kemunduran dan seterusnya begitu. Nanti bisa dibaca bukunya. Ya. Sementara belum memenangkan akal Burhani. Dalam pandangan Muhammadiyah enggak. Selain urutannya Bayani, Burhani, Irfani beda dengan Profesor Al-Jabiri juga, Muhammadiyah tidak menyatakan bahwa ini lebih unggul, enggak. Tapi secara sirkular mungkin di sebagian kasus ini lebih menonjol, tapi enggak mutlak mengunggulkan salah satunya dibandingkan yang lain. Itu barangkali apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya nggak bisa sampai pukul 14.15 ya materinya, biar saya buka saja lebih banyak untuk diskusi. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan, dan juga saya harapkan dari diskusi kita nanti fruitful ya, ada banyak hikmah dan ilmu bermanfaat yang bisa kita peroleh. Saya serahkan kepada Ustaz Zuhri lagi. Mudah-mudahan Allah selalu berkahi para ustaz sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, alhamdulillah. Tadi kita sudah mendengar mengenai pemaparan materi dari Ustaz Fajri Ramadan, Hafizahullah Ta'ala. Baik, untuk berikutnya kita pindah ke sesi tanya jawab. Di sini yang ada di Zoom berjumlah 32 peserta. Kemudian yang ada di RBH juga tidak bisa terhitung. Dan alhamdulillah kita sudah mendengar materi. Jadi kami mungkin membuka dulu yang pertama untuk yang ada di Zoom meeting. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Yang raise hand, coba lihat. Raise hand. Ya, baik. Di sini sudah ada Ustaz Hanif Alfian. Mungkin kita silakan dulu ke beliau. Ya, silakan Ya, Ustaz Hanif. Fadhol. Kedengeran ya Ustaz, suaranya? Kedengeran ya? Ya, kedengaran. Oh ya, jazakallah khair untuk kesempatannya. Izin bertanya, ini kan tadi dijelaskan bahwasannya ada 4 unsur di manhaj. Ada wawasan, sumber, kemudian pendekatan ya, Burhani, Bayani, Irfani, kemudian ada metode juga. Nah, kemudian saya tanyakan di wawasan tadi, bahwasannya disampaikan Muhammadiyah ini tidak berafiliasi dengan mazhab. Nah, adapun pertanyaan saya, bagaimana pandangan daripada Muhammadiyah sendiri terhadap tamadhub seperti itu? Baik, jazakallah khair. Ya, Ustaz Hanif ini boleh kenalan sedikit. Ustaz Hanif, ya, apakah kita pernah bertemu dulu waktu di Arab Saudi? Belum Ustaz, saya Belum ya. belum. Di mana kuliahnya Ustaz Hanif? Saya Saudara di Hanif. Madinah, Di Ustaz Hanif di Madinah, apa tingkat apa? Sekarang ini syariah semester 6. S1 syariah. Masya Allah. S1, heeh. Masya Allah. Ya, asal daerah mana Ustaz Hanif? Asalnya dari Jogja. Masya Allah. Ya, bagus, tempat lahir Muhammadiyah. Oke. Nah, jadi tentang pandangan Muhammadiyah soalan tamadhub. Muhammadiyah ini, kalau tergantung sebenarnya gini, apa maksud tamadhub? Ya, apa definisi tamadhub? Standar tamadhub itu sebenarnya kan berafiliasi kepada madhab. Itu standarnya begitu dipahami. Jadi seorang bertamadhub artinya dia menisbatkan dirinya ke madhab tertentu, mengafiliasikan dirinya ke madhab tertentu. Itu tamadhub. Kalau memang begitu yang dimaksudkan, dan umumnya begitu setahu saya, ya saya baca beberapa buku berjudul At-Tamadzub ya, dan pernah kita bahas juga tahun 2019, sudah lama banget tuh, 5 tahun lalu, kira-kira bulan Oktober juga ya, Oktober saya ingat juga, alhamdulillah masih ingat, Oktober
5 tahun lalu di Madinah pernah kita bahas tentang tamadzub dalam satu kajian tentang 16 pokok makna tarjih ya. Dan kalau tamadzub maksudnya berafiliasi begitu, maka Muhammadiyah tidak menyetujuinya. Ingat, tidak menyetujui dalam artian Muhammadiyah memandang itu marjuh. Konsep begitu marjuh. Tapi Muhammadiyah ketika tidak setuju sesuatu, nanti perlu dicatat, itu dalam himpunan putusan tarjih jilid 1 di bagian akhir itu disebutkan Muhammadiyah ketika tidak menyetujui satu pandangan, yang tidak mengambil itu sebagai pandangan Muhammadiyah, itu bukan berarti menganggapnya salah. Bahkan pada dasarnya tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan. Ya, jadi ketika Muhammadiyah memilih tidak bertamadzhub, tidak berafiliasi pada mazhab. Oke, berarti Muhammadiyah tidak bertamadzhub. Ya. Apakah orang yang bertamadzhub dipandang oleh Muhammadiyah sebagai sesat misalnya? Enggak. Ya, salah dalam arti apa dulu? Salah dalam pandangan ijtihad yang nisbi, ya kan Muhammadiyah memandang konsepnya itu adalah ini al-mukhati'ah ya. Yang benar satu, yang lain keliru, tapi yang lain mengandung kemungkinan benar. Nah, maka kita buka kemungkinan benar tersebut bagi pandangan lain yang bertamadzhub. Ini mungkin dia benar, tapi dalam pandangan Muhammadiyah yang benar tidak tamadzhub. Di masa sekarang ya. Ya ini Muhammadiyah memandang tentu ijtihadnya terkait dengan masa sekarang. Nah, gitu ya. Tapi kalau tamadzhub maksudnya adalah at-tafaqquhu ya, abrol madzahib, maka Muhammadiyah tidak melarang hal tersebut, bahkan seperti mengendorse hal tersebut. Saya katakan begitu. Saya ulang lagi, kalau tamadzhub maksudnya adalah at-tafaqquh ala al-madzahib ini, misalnya belajar fikih serius runut dari awal sampai tingkat akhir lah, atau misalnya pertengahan atas mazhab Hanbali, mulai dari apa ya misalnya Aksarul Mukhtasarat gitu terus sampai selesai Raudul Murbir misal bukan sampai mengkaji juga, menelaah juga Syarah Muntal Irodat dan juga Kasyaful Qina dan lain-lain buku-buku mazhab Hanbali yang terkenal. Maka tafakuh saja nih, tapi tidak sampai berafiliasi saya Hanbali, tapi saya belajar fikih mazhab Hanbali. Bisa dibedakan nggak? Saya Hanbali dengan saya belajar fikih melalui mazhab Hanbali. Nah, kalau bisa dibedakan, maka Muhammadiyah menyetujui yang kedua. Saya belajar fikih melalui mazhab Hanbali, tapi tidak menyetujui yang pertama, saya Hanbali. Walaupun mungkin bedanya tipis ya. Pada akhirnya ada juga orang yang belajar serius mazhab Hanbali tidak mengatakan saya Hanbali. Tapi ada orang yang mengatakan saya Hanbali, tapi mungkin Aksarul Mukhtasar pun belum tamat. Ya gitu ya. Paham nih? Ya. Jadi gitu. Nah, pandangan Muhammadiyah kenapa tamadzhub tidak disetujui? Karena ini kajian klasik antara kaum muda, kaum tua, dan juga sebelum itu ya panjang juga. Kita bisa lihat itu. Walaupun ini agak cenderung apa ya? Pandangan minor, harus diakui di pandangan minor, tapi enggak sedikit ulama lintas generasi yang begitu. Ya, sebut saja Ibnu Hazm misalnya punya pandangan seperti itu. Ibnu Al-Hafidz bil Bar, oke, beliau Maliki. Tapi beliau pandangannya memperkuat posisi yang tidak mau bermadzhab juga oke. Kalau kita baca dalam buku Jami'u Bayan Ilmu Fadlih misalnya, atau Al-Faqih wal Mutafaqih misalnya. Kita bisa juga dapati pandangan tersebut dari pandangan ulama-ulama mujtahidin era as-salaf yang tidak bermadzhab 4. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata terbuka. Ijtihad tidak hanya terbatas pada salah satu dari 4 mazhab. Atau ulama-ulama sekelas Imam Son'ani misalnya, Imam Syaukani, yang mereka bukan bagian dari 4 mazhab atau salah satunya. Ya. Atau pandangan yang mempermudah ya, mengikuti pendapat di luar 4 mazhab, seperti kalau kita lihat tulisan-tulisan Imam Mar'i Al-Karmi. Ya, bahkan beliau dalam kitab Ghayatul Muntaha itu menjelaskan boleh ikutin pendapat di luar mazhab 4. Ya, dan diskusi ini panjang lah soalan itu. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Rajab sendiri dalam kitab Ar-Raddu 'ala man ittaba'a ghairul madzahibil arba'ah juga membuka peluang kemungkinan ada pendapat yang di luar 4 mazhab yang benar boleh diikuti. Ada gitu. Seperti itu adanya. Jadi dibedakan 2. Nah, atas dasar apa saya bilang bahwa tamadzhub dengan makna belajar fikih melalui pintu salah satu mazhab itu sesuatu yang Muhammadiyah setuju atau minimal bukan itu yang dikritik lah, minimal begitu ya. Bahkan cenderung di-endorse adalah melihat fakta bahwa tokoh-tokoh Muhammadiyah sendiri, tokoh-tokoh Muhammadiyah sendiri
Itu tokoh-tokoh yang juga begitu. Sejarah menuntut ilmunya. Bahkan setelah sudah jadi ulama Muhammadiyah juga. Sebut aja misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Semua literatur sejarah tentang beliau sepakat menyebutkan Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar fikih. Fondasinya dengan mazhab apa? Nah, Syafi'i. mazhab Syafi'i. Syafi'i. Kita lihat ketua majelis tarjih yang pertama. Siapa tadi? Saya udah sebut tadi. Ketua majelis tarjih yang pertama. Siapa? Ya, coba Mansur. Kiai Haji Mas Mansur. Ya. Nah, ini kalau bahkan dalam beberapa kali kesempatan disebutkan beliau lah sebenarnya. Beliau ini mujaddid Muhammadiyah yang kedua setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Bahkan fondasi bangunan lebih rapih pemikiran keagamaan Muhammadiyah sebenarnya dirumuskan matangnya tuh di tangan Kiai Haji Mas Mansur. Beliau ulama belajar di tempat-tempat istimewa seperti di Mekah, beliau lama di Mekah, di Al-Azhar, beliau selesai di Al-Azhar. Bahkan beliau pernah ke Shankit begitu ya. Beliau ke Afrika, Shankit. Nah, ulama top ya. Pulang-pulang wah bagaimana diskusi beliau dengan tokoh-tokoh para kiai ya. Nahdlatul Ulama dipandang serius Kiai Haji Mas Mansur karena ilmunya tinggi. Nah, Kiai Haji Mas Mansur bahkan setelah ya beliau tuh menjadi ketua majelis tarjih, beliau menulis buku fikih nikah dalam bukunya dalam mazhab Syafi'i. Beliau menulis buku fikih nikah, tapi apa? Fikih nikah berdasarkan apa? Mazhab Syafi'i. Itu bisa dimengerti karena Muhammadiyah itu belum punya kitabun nikah ya dalam HPT. Ada nggak kitab nikah dalam HPT? Ada nggak? Ada ya? Nggak ada. Sampai sekarang. Paling dekat itu ya pembahasan-pembahasan sedikit-sedikit ya. Tuntunan keluarga, TMKS paling, tuntunan menuju keluarga sakinah. Itu kitab nikahnya Muhammadiyah, itu putusan. Tapi kan judulnya bukan kitabun nikah, nggak begitu. Itu pun belakangan. TMKS, tuntunan menuju keluarga sakinah, itu ada di HPT jilid 3 ya. Itu belakangan. Zaman itu belum ada. Maka wajar Kiai Haji Mas Mansur menulis buku fikih nikah, tapi beliau tahu nih kita belum beristiad nih Muhammadiyah nih, belum ada rapat-rapat nih, munas-munas tarjih. Ya udah, berdasarkan fikih mazhab Syafi'i. So kita bisa pahami dari situ. Iya ya. Seolah-olah benar konsepnya bahwa kita pada asalnya ya nggak apa-apa ikutin pendapat mazhab yang kita bertafakuh di atasnya. Kiai Mas Mansur Azhari, ulama Al-Azhar waktu itu ada keharusan memilih salah satu mazhab dari yang 4. Make sense, beliau dugaan kuat kita dan nyata jelas sesuai dengan hasil karya beliau barusan bahwa beliau dulu tafakuhnya mazhab Syafi'i waktu di Azhar. Di Mekah pun waktu itu berkuasa ulama Syafi'i. Ya silakan Ustaz Asadullah, barakallahu fikum. Mohon maaf ya. Kayak gitu. Ada lagi ulama lain misalnya Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir, tadi saya sebut. Ketua Majelis Tarjih 1985-1990, Ketua Muhammadiyah 1990-1995, tokoh besar MUI, tingkat nasional juga. Beliau ulama besar disegani, profesor bidang filsafat, guru besar filsafat di UGM, nggak main-main. Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir, sosok ulama top Muhammadiyah. Beliau yang di masa beliau lah disusun 16 pokok manhaj tarjih, manhaj majelis tarjih. Beliau itu menulis buku terjemah Goya Takrib. Matan Goya Takrib beliau terjemahin. Wallahualam kalau dipikir-pikir, kemungkinan besar waktu itu belum ada terjemahan itu. Beliau yang pertama nerjemahin ke dalam bahasa Indonesia, Matan Takrib, Goya Takrib. Matan Goya Takrib mazhab apa itu? Syafi'i. Yang Syuja mazhab Syafi'i jelas. Beliau nerjemahin. Dan terus-terus lain-lainnya. Walaupun mungkin agak jarang ulama Muhammadiyah hari ini yang tafaku ala madhabin minal madhahib, tapi sudah mulai dikembalikan hal tersebut karena melihat sejarah ulama Muhammadiyah begitu. Ya, walaupun sekali lagi ini sifatnya pembolehan atau endorse yang implisit saja ya. Tidak menjadi satu sistem yang disistematisasi sehingga semua tokoh Muhammadiyah atau PUTM belajar begitu, enggak. Metode tetap ada metode-metode yang mungkin non tamadzub kalau boleh kita sebut begitu ya. Tapi pendekatan tamadzub dengan makna yang barusan itu pendekatan yang tidak dilarang bahkan cenderung di-endorse. Wallahu a'lam. Gitu barangkali, mohon maaf kalau jawabannya terlalu panjang ya, tapi harapan saya jelas untuk Ustadz Hanif dan juga teman-teman yang lain. Itu salah satu isu besar yang kalau bisa kita mengerti gitu ya. Dan Muhammadiyah nggak anti mazhab ya.
Kata-kata kan tidak berafiliasi atau tidak anti mazhab. Karena banyak banget yang dengan mudah mengganti kata-kata tidak berafiliasi pada mazhab itu menjadi anti mazhab gitu. Padahal enggak. Buku-buku Muhammadiyah penuh dengan nukilan dari kitab-kitab mazhab. Ya, penuh. Wallah alam. Silakan. Ya, itu tadi jawaban dari Ustaz Nur Fajri. Kemudian berikutnya kita buka lagi untuk Ustaz Kois. Masih bergabung Ustaz? Ya, Yap. silakan Ustaz Faiz. Baik, tafadhol. Jazakallah khair. Jazakallahu khairan. Jazakallah khair, Ustaz. Anak Kois Ustaz dulu pernah ketemu di Madinah, Ustaz. Ya, Barangkali masih ingat. dulu. Ya, jazakallah khair. Ya. Baik, Ana ingin tanya, beberapa kali kita dengar apa namanya di Muhammadiyah ya ataupun Majelis Tarsih menggunakan istilah-istilah dengan makna yang berbeda, Ustaz. Contoh seperti tadi yang irfani, ternyata maksudnya adalah seperti tazkiyatun nafas ataupun Islam Islam berkemajuan yang orang tuh ramai, oh berarti Muhammadiyah liberal, ternyata Islam berkemajuan yang dimaksudkan Muhammadiyah itu berbeda seperti itu, Ustaz. Nah, pertanyaannya apa yang melandasi Majelis Tarsih atau Muhammadiyah menggunakan istilah-istilah yang nyerempet-nyerempet gitu, Ustaz ya. Nyerempet-nyerempet. Padahal kita tahu sendiri kalau misal di kayak usul fikih beda beda penamaan itu beda maksud gitu, Ustaz. Nah, seperti itu, Ustaz. Barakallahu fikum. Oke, ini saya anggap sebagai kritik saja ya atau nasihat ya. Lebih bisa anggap begitu ya, masukan dan masukan penting. Masukan penting ya. Yang seperti penting. Tapi ya pada akhirnya ada beberapa istilah yang dia begitu populer dengan makna yang keliru, tapi dia digunakan, dia bisa dimaknai positif. Maka ada opsi alih-alih kita cari istilah lain, kita islamisasi istilah tersebut. Atau kalau pandangan Muhammadiyah berarti kita muhammadisasi istilah tersebut. Itu juga dilakukan sejumlah ulama ya. Ya. Gitu. Misalnya istilah ya biasa ada kalau kita lihat islamisasi pengetahuan sejak lama itu sejak lama. Itu dimaknai, diredefinisi. Nabi juga SAW kadang-kadang begitu juga di dalam Islam. Nah, ini penting. Salah satu titik kelirunya Prof. Jabir adalah lupa konsep islamisasi istilah. Ya. Jadi saya tanya, ada nggak dalam Islam itu nama-nama ibadah yang itu nama-nama ibadah jahiliyah? Ada nggak? Ada, Ustaz. Misalnya apa? Haji mungkin. Mantap. Haji. Nah, kenapa nggak pilih istilah baru? Padahal jelas kalau orang Arab waktu itu dengar haji, apa yang dibayangkan mereka? Tawaf telanjang, ya nggak? Tepuk-tepuk tangan, bersiul-siul, memberikan persembahan kepada berhala saat sa'i, ya nggak? Sampai sebagian sahabat kan keberatan dia untuk sa'i. Kok sa'i kita udah Islam nih, masih sa'i. Maka turun ayat, Inna sofa wal marwata min syairillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Itu berarti kan Islam satu sisi itu melakukan apa? Islamisasi terhadap terminologi yang memang populer. Bisa dimengerti nih? Iya, Ustaz. Gitu ya. Walaupun benar saya pahami kekhawatirannya. Ada juga di lain kesempatan itu yang istilah pun dijauhi. Misalnya orang Arab Badui menyebut sholat maghrib sebagai sholat apa? Ada yang tahu? Sholat maghrib sama orang Arab Badui waktu itu, Arab nomaden disebut sholat isya. Sholat isya disebut sholat apa? Al-Atamah. Pernah dengar kan? Nanti cari di literatur hadis. Nabi larang, janganlah kalau menyebut maghrib sebagai isya. No, berarti Nabi di sini nggak setuju penggunaan istilah. Kita tetap pertahankan maghrib. Gitu. Itu dilihat dari maslahat mudorot ya. Makanya di ayat Quran di surat Al-Baqarah Allah sebutin ya ayyuhalladzina amanu apa? La taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u. Jadi alih-alih Allah bilang kita islamisasi istilah ra'ina, enggak. Kita jangan pakai istilah ra'ina walaupun mengandung kemungkinan benar, tapi kita pakai istilah lain yang tidak ambigu yaitu istilah apa? Unzurna. Nah, ini pendekatan seperti ini boleh juga. Boleh juga. Saya beri contoh aja zaman sekarang.
ada nggak demokrasi Islam dan feminisme Islam, ada nggak? Nah itu kembali ke pembahasan barusan. Gak apa-apa, kembali ke pembahasan barusan. Dan itu perbedaan yang bisa dimaklumi. Kalau ada yang bilang, oh tidak ada demokrasi dalam Islam. Oke, maksudnya apa? Saya yakin akan ketemu dengan yang mengatakan ada demokrasi dalam Islam. Karena perbedaan istilah saja ujung-ujungnya. Tidak ada dari dua kalangan ini yang sepakat ya bahwasanya atau mengatakan ya bahwasanya sumber tertinggi dalam hukum dalam Islam itu bukan Quran Sunnah tapi suara rakyat. Nggak ada, saya yakin nggak ada yang kayak gitu. Semua sepakat. Ya bahwasanya yang jadi patokan tertinggi dalam Islam adalah Quran dan Sunnah. Wahyu. Terus apa dong maksud Anda demokrasi? Oh, maksudnya demokrasi adalah lawan dari otoriter. Banyak orang memahami demokrasi lawan dari otoriter. Atau dia memahami demokrasi yaitu kita meminta pendapat rakyat melalui pemilu. Dan seterusnya. Ya. Ruang diskusi ada di situ. Sama di feminisme. Ada nggak feminisme yang Islami? Ya silakan diskusi. Ada yang, oh enggak ada. Namanya feminisme ya begini. Nggak bisa dia berlawanan dengan Islami. Ya ada lagi bilang, oh enggak. Ya, feminisme itu sebenarnya maksudnya adalah kita memberikan kepedulian terhadap hak-hak perempuan. Nah, kalau gitu ada dong feminisme Islami. Nah, saya pikir ada lah titik. Nggak mungkin dua-duanya itu benar-benar berkontra dalam substansi di semua hal ya. Pasti banyak substansi yang mereka sepakati. Jadi perbedaan lebih kepada istilah. Tapi lagi-lagi ternyata Islam sendiri kalau kita lihat sejarahnya ya, itu ada kadang-kadang begini, ada kadang-kadang begitu. Nah, itu juga salah satu masalah ini, kembali ke masalah ini ya. Pembahasan tentang apakah boleh kita nafikan al-jauhariyah, al-aradiyah, dan al-jismiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita langsung mengatakan walaisa rabbuna bijauharin wala aradin wala jismin ta'ala dzul ula seperti dilakukan banyak ulama-ulama. Atau kita enggak. Istilah jauhar istilah yang baru, kita tidak tetapkan, tidak juga kita nafikan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita istifsol dulu, kita rinci dulu apa maksudnya. Kayak gitu tuh. Kembali ke konsep barusan. Jadi istilah yang tidak ada nas Quran sunnahnya kan gitu. Pokok pikiran di situ tuh. Itu apakah boleh kita pakai atau kita tolak saja? Boleh nggak kita islamisasi atau kita tolak saja? Itu dua pendekatan yang ternyata kalau kita lihat ya para ulama juga kadang ini kadang itu. Quran sunnah juga ada yang memakai mengislamisasi istilah jahiliyah, ada yang menolak istilah jahiliyah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, tapi saya anggap lagi-lagi kembali ke Ustadz Qais di awal, saya anggap ini masukan yang bagus buat majelis tarjih karena ya penting juga apalagi kalau seandainya bisa saja yang menyampaikan istilah tersebut mengesankan tarjih maksudnya begitu padahal enggak, tidak merujuk pada literatur tarjih, bahaya juga kan ya gitu ya. Bahaya juga ya, kayak gitu. Misalnya ada orang wah mandi ini Irfani, jadi dia pahamin Irfaninya wahdatul wujud, wah dia bawain kutipan wahdatul wujud. Kalau jamaahnya nggak ngerti, wah iya nih Irfani wahdatul wujud ada kata-kata persis nih. Aduh lupa deh. Bahwasanya Muhammadiyah nggak begitu maksudnya. Nah itu kan juga risiko yang harus diperhitungkan. Tapi ya udah jadi putusan, kita prinsip berakhir. Kalau belum jadi putusan, mau kita ya ajukan ide-ide kita. Kalau sudah jadi putusan kita hormati sambil tetap ada peluang secara internal kita melakukan masukan-masukan, nanti bisa diralat putusan dan fatwa itu bisa dimodifikasi atau diperbaiki di waktu mendatang. Tapi ada forumnya itu melalui majelis tarjih dan munas tarjih. Itu barangkali, mohon maaf kalau panjangan. Ya. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Ya. Baik, di sini Silakan, Zuhair ya? Zuhair. Total Ustaz. Zuhair ya berarti. Silakan Syekh Zuhair. Oke, izin langsung ya Pak Moderator. Ya, Fadhil Ustaz. Silakan Oke. Zuhair. Oke, siap. Jazakallah khair Ustaz untuk penjelasannya. Dari penjelasan ini ya, saya pribadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya masih tanda tanya kemudian terjawab. Terus yang kemudian mau Ana tanyakan, ada yang bisa kita baca untuk kemudian menjawab menjawab tuduhan-tuduhan yang bahwa ya Bayani, Burhani, Irfani itu sebenarnya bukan istilah yang berasal dari Al-Jabiri dan kemudian yang kemudian kontroversial tadi yang kemudian merujuk ke karya lain ulama yang kemudian mungkin dianggap lebih otoritatif di bidang syariah gitu, ada nggak tuh? Oke. Saya belum bisa jawab ya secara khusus pertanyaan ini jadi saya anggap PR saja.
eh, ini salah satu hal yang mungkin menjadikan agak butuh usaha lebih serius menyampaikan Muhammadiyah ke dunia internasional. Gitu. Karena kalau dia lihat, oh, ini ada Bayani Irfani Burhani juga nih. Sama seperti Toko Ono. Atau Islam berkemajuan terjemah Arabnya apa? Al-Islamu Taqaddumi. Wah, itu kalau di negara-negara Arab tuh Islam Taqaddumi itu istilah orang kiri gitu, atau istilah beberapa tokoh kiri gitu. Atau diinggriskan apa? Progresif Islam. Wah, itu kalau di Indonesia Barat udah itu ya tadi yang disebutkan di awal oleh Ustaz Zuhri. Tapi pada akhirnya kita boleh menganggap ini bagian PR kita di Arab Saudi untuk menulis lah, nggak apa-apa tulis dalam bahasa Arab. Saya siap bantu ya, walaupun mungkin nggak terlalu aktif, tapi ini saya anggap bolehlah. Siapa ketua majelis tadi sekarang? Ini yang terbaru ini? Ustaz Lukman. Ustaz Lukman. Lukman. Ustaz Lukman, ada nggak sekarang? Ustaz Lukman mungkin mudah-mudahan Allah beri taufik beliau. Coba dibikin versi, udah ada versi Arabnya udah ada, cuma mungkin belum ada versi rinci, nanti dilihat lah. Dia Prof Syamsul Anwar udah nulis dalam buku dalam bahasa Arab ya, menjelaskan soal yang tadi, tinggal disosialisasi berarti. Juga udah ada versi terjemah asli, bahasa Arabnya ya. Saya juga pernah menerjemahkan 16 pokok manhaj tarjih ke bahasa Arab. Saya pikir itu jadi sumbangsi bagus. Termasuk pengajian kita kali ini juga jadi sumbangsi bagus, mudah-mudahan memperjelas hal-hal tersebut. Tapi kalau ditanya, ada nggak buku khusus ulama top yang saya belum bisa jawab. Ya, saya belum bisa jawab. Gitu. Karena ya Muhammadiyah sendiri ya melakukan redefinisi. Gitu ya. Dan sah nggak Muhammadiyah meredefinisi sendiri tanpa merujuk satupun ulama? Sah nggak? Cari istilah loh, kita nggak main substansi ya. Substansi nggak mungkin Muhammadiyah membuat bid'ah. Tapi kalau cari istilah dong, boleh nggak? Boleh ya. Boleh, pakai bikin istilah baru boleh, sah. Gitu, Allah. Ya mudah-mudahan nanti ada tokoh-tokoh Muhammadiyah jadi ulama otoritatif dunia yang kemudian bisa mengalahkan dominasi pemaknaan yang tidak tepat tadi. Nah, mudah-mudahan. Allah. Ya, Ustaz, Silakan. jazakallah khair. Amin, amin. Dari doanya yang terakhir, amin. Oke, ada lagi kalau enggak gimana? Silakan. Baik, Ustaz. Ada di ruang RBH ini sudah menunggu, Ustaz. Oh ya, silakan. Cek. Bismillah. Mau izin bertanya, Ustaz? Ya. Anak Mahfud sudah pernah ketemu di Arab Saudi sebelumnya. Ya, Masya Apa Allah. sih, Ustaz? Udah pernah ke Masjid Nabawi bareng juga. Ya, alhamdulillah. Waktu hari awal-awal antum di Madinah ya. Ya, iya, Ustaz. Alhamdulillah. Eh, izin, ya, Ustaz. Jazakumullah khairan atas penjelasannya tadi. Yang saya belum ingin pahami dan tadi mungkin belum paham tentang maudhu dari penggunaan tiga metode ini, Ustaz. Bayani, Burhani, Irfani ini. Apakah Muhammadiyah menggunakan tiga metode ini itu di semua masalah fikih atau hanya dalam masalah-masalah fikih yang itu belum dibahas oleh ulama terdahulu? Dan misalkan apakah dalam penggunaan penulisan HPT, Himpunan Tarjih itu apakah Muhammadiyah menggunakan tiga metode ini? Dan juga apakah tadi kan disebutkan bahwa Muhammadiyah tidak mendikotomi bahwa tiga metode ini semuanya digunakan. Nah, kalau misalkan dalam semua masalah fikih bagaimana penggunaan tiga metode ini dalam masalah-masalah yang misalkan itu nggak membutuhkan pendekatan Burhani, misalkan jumlah rakaat tarawih gitu, Ustaz. Itu bagaimana Muhammadiyah maksud tidak mendikotomi tiga metode itu bagaimana? Kemudian yang kedua, Ustaz, mohon izin, Ustaz, yang kedua kan tadi dalam wawasan itu Muhammadiyah menyebutkan tidak berafiliasi mazhab tertentu. Kenapa Muhammadiyah itu tidak mengajarkan saja misalkan dari pondok-pondok yang Muhammadiyah gitu yang mutadiin untuk misalkan diarahkan saja untuk mazhab tertentu, kemudian nanti baru ketika sudah punya malakah fikih baru itu memahami HPT gitu, Ustaz. Karena kalau misalkan tidak seperti itu kan kayaknya di Muhammadiyah sendiri sangat susah untuk taksil fikih seperti itu, Ustaz. Jazakumullah khairan. Masya Allah, mantap. Ya, Ustaz Zuhri, ini ada 2 pertanyaan ya, benar ya? Mudah-mudahan saya nggak salah menangkap. Ya, benar, Ustaz. Ya. Jadi saya jawab pertanyaan kedua dulu.
eh tentang kenapa Muhammadiyah nggak udah ngajarannya satu madhab, let's say madhab Syafi'i di pondok-pondok pesantren untuk pemula, kemudian habis itu baru ngajaran tarjih. Itu memungkinkan dan udah banyak dilakukan di banyak tempat. Saya sendiri di MBS, saya ngajar di MBS juga, MBS Jakarta, MBS Jampang. Ini MBS-nya Jakarta, punyanya PWM Jakarta. Saya di PWM Jakarta juga waktu itu tadi. Tapi posisinya di Bogor, di Kabupaten Bogor ya, di Jampang, Kemang. Itu saya ngajar Fathul Qorib, ngajar Fathul Qorib. Tanya Ustadz Ferdian ngajar di situ juga. Eh, dan nggak apa-apa, dia tuh juga hal tersebut disetujui dan didukung oleh kiai-kiai. Kiai juga mengajarkan hal tersebut. Fathul Qorib dari dulu diajarkan. Kadang-kadang Fathul Muin bahkan. Saya pernah ngajar tapi Fathul Muin untuk lomba aja. Lomba baca Fathul Muin. Apalagi saya mau bilang. Saya juga pernah waktu ke Jogja, saya tanya ke ulama-ulama kita di Jogja waktu saya masih masih kecil lah, masih ini sekian tahun yang lalu. Saya tanya, boleh nggak saya belajar atau mengajarkan bahkan fikih mazhab Syafi'i dulu, baru kemudian saya ajarkan tarjih. Kata beliau nggak apa-apa. Ya, saya nanya itu ke profesor ke dokter apa namanya Wawan Gunawan, salah satunya juga nanya ke Profesor Samsul Anwar dan lain-lain ya. Nggak apa-apa. Nanti diajarin tarjih nanti. Jadi itu wasilah aja nggak apa-apa. Adapun kenapa itu nggak populer ya mungkin karena penguasaan juga. Ini ada satu masa ulama Muhammadiyah itu nggak lagi menyeriusi pengkajian salah satu mazhab. Sehingga ya kita rasakan sekarang. Tapi kalau sekarang teman-teman sekalian serius mazhab Hanbali misalnya, kalau mazhab Syafi'i misalnya, dan teman-teman yang lain di PCIM yang lain juga menyeriusi, saya pernah sampaikan begitu ya. Yang di Turki, yang di Pakistan seriusi belajar mazhab Hanafi, yang di Maroko, di Tunisia seriusi belajar mazhab Maliki, yang di Mesir misalnya atau di Yaman seriusi belajar mazhab Syafi'i, yang di Arab Saudi, yang di let's say Kuwait atau Qatar seriusi belajar mazhab Hanbali. Nanti pulang, maka kita punya stok-stok pakar-pakar masing-masing mazhab yang berguna dalam tarjih. Tarjih makin kaya kalau ada benar-benar pakarnya masing-masing hadir duduk di majelis tarjih itu. Nah, nanti otomatis efeknya adalah bisa juga ngajarin sebagai tafakuh ya. Ke murid-murid bisa juga untuk membentuk malakah fikih. Walaupun memang ya, saya sendiri melihat masih ada kemungkinan di zaman sekarang membentuk malakah fiqhiyah tanpa perlu tafakuh ala madzhabin wahid. Walaupun sebagian ulama modern tuh bilang itu mustahil atau bahkan wajib sinai. Harus tafakuh al madzhabin wahid wa illa lan tahsula tilkal malakatul fiqhiyah. Itu pendapat oke lah, sangat bisa diterima ya, kuat banget itu. Tapi Allah saya memandang masih memungkinkan. Tapi ya susah caranya, iya betul. Gimana formulanya ya oke lah, gitu. Karena pada akhirnya agak berat kalau kita menutup sama sekali pintu malakah fikih dari pembelajaran model lain. Toh juga ini sifatnya metodologi ya nggak sih? Ya, bukan tauqifi, betul ya. Sehingga agak berat kalau dibatasi betul-betul. Hanya bisa memuncul malakah fikih hanya dengan pintu madhab. Nah itu secara realitas bisa sangat diterima, tapi secara teori janganlah kita tutup. Masih memungkinkan kok membentuk malakah fiqhiyah tidak dengan pintu tersebut, walaupun ya agak sulit. Bahkan sejak dulu saya kecil, saya masih bangku sekolah, itu dengar dari Ustaz-Ustaz Muhammadiyah, mereka selalu mengatakan belajar fikih ada dua cara. Cara melalui madhab dan cara melalui bukan madhab. Dan dua-dua bisa belajar fikih begitu. Saya pikir masih bisa juga sebenarnya. Walaupun pada akhirnya saya sendiri melakukan dua-duanya. Saya sendiri melakukan dua-duanya dan artinya melakukan tidak hanya satu tapi yang satunya lagi juga, dan saya bisa rasakan dua-duanya sebenarnya terbuka kemungkinan dua-duanya membentuk malakah fiqhiyah. La ada idzalika la ada anna indi malakah fiqhiyah, tapi terasa lah. Oh bisa juga kok saling melengkapi dua pendekatan tersebut. Bisa juga. Sebagai contoh misalnya kitab-kitab syarah hadis ahkam, kitab-kitab tafsir ayatul Quran, ayatul ahkam, ahkamul Quran. Itu banyak diantaranya yang dia nggak takoyut dengan mazhab tertentu.
ya. Tapi membentuk kemampuan kita untuk kemampuan pembelajar untuk berfikih. Jadi jangan ditutup juga soal itu. Namun itu ide bagus, dengan tetap harus nanti diperhatikan ya. Bisa jadi akan ada yang resisten. Wah, apaan nih? Masa Muhammadiyah belajar sama kayak NU? Mungkin ada yang resisten begitu. Kita perlu jelasin, memberikan jawaban yang tepat. Perlu disampaikan fakta sejarah yang tadi saya sebutkan ya. Bahwa tokoh-tokoh kita sendiri dulu menulis, bahkan nggak cuma mengajarkan, menulis buku-buku mazhab Syafi'i gitu. Mengkaji, mereka belajar gitu ya. Itu yang pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama tadi saya malah agak lupa. Apa yang tadi pertama tuh? Saat Mahfud. Apakah penggunaan tiga metode ini itu Oh iya ya. Oke, terima kasih. Ya. Jadi masih banyak. Jadi tadi disebutkan bahwa dia digunakan secara sirkular. Jadi tiga-tiganya muter tuh bareng. Tapi memang kalau diperlukan bisa saja kesannya dicukupkan salah satu atau sebagian. Tapi itu kesannya saja. Karena realnya tetap diperlukan walaupun dengan porsi yang sedikit. Gitu. Sekarang gini, pembahasan akidah. Sama sekali nggak ada unsur burhani. Saya tanya. Sama sekali nggak? Nanti nih masuk ke pembahasan apakah kebenaran akidah Islam dapat dibuktikan secara ilmiah. Ya begitu. Oh benar, saya mau ke arah situ. Ya ada unsur burhaninya. Pembahasan akidah. Tadi nyebut bilangan jumlah rakaat sholat. Ada nggak burhaninya? Ada. Ya cuma sulit didapatkan, itu urusan lain. Tapi kita nggak memustahilkan ya. Bahkan kita yakin kalau Allah nentuin subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, itu ada dimensi tertentu kesehatannya, benar nggak sih? Cuma kita nggak tahu aja, benar ya? Iya nggak, gimana? Setuju nggak Ustaz sekalian? Setuju nggak? Kita ketika bilang ghairu ma'qulatil ma'na, kan kita bilang ghairu ma'qulatil ma'na, bukan laisa lahu ma'na. Kita nggak bilang gitu. Atau la ma'na lahu, ini asal-asalan aja Allah nih, random ya. Random aja 2 4 4 3 4. Kagak. Allah hakim. Masa random? Allah alim, Allah khabir. Masa asal-asalan? Cuma kita nggak tahu, maka kita bilang ghairu ma'qulatil ma'na. Tapi kalau one day ada kajian burhaninya, bisa berarti. Bisa ya. Paham ya? Puasa deh. Puasa dari subuh ke maghrib. Mungkin orang dulu anggap nggak ada burhani-burhaninya nih. Ya ada. Makanya kalau kita kaji misalnya buku-buku maqasid syariah ya, yang genrenya tuh memperjelas hikmah dari masing-masing ibadah ya. Misalnya buku apa? Mahasinu Syariah karya Al-Qafal. Misalnya kita apa lagi? Hujatullah Al-Balighah karya Ad-Dahlawi. Dan buku-buku sejenis. Buku-buku yang menyebutkan rahasia ya, ibadah ini, amalan ini, fikih ini, hikmah. Itu dimensi burhani itu. Gitu. Sujud, mungkin dulu kita ngira, ada masanya orang ngira sujud itu apa? Gak ada burhani-burhaninya pisan. Sujud. Tapi belakangan ada riset tetap sujud. Ya enggak. Bisa juga. Sama Mahfud. Cuma memang ya nggak nampak. Maka yang lebih tepat sebenarnya tiga-tiga itu sirkular. Ketika salah satunya seolah nggak dipakai, sebenarnya dia dipakai. Irfani mana mungkin kita abaikan sama sekali, dimensi kebersihan hati nggak mungkin, ya nggak sih? Walaupun mungkin nggak terlalu menonjol. Kan tadi saya bilang, menonjol irfani di perkara-perkara yang apa? Yang dalilnya itu berimbang. Relatif berimbang ya. Yang itu kita pada akhirnya menarginya dengan kecocokan. Bentar. Ya, dengan zauk ya, dengan kira-kira nih bijak apa enggak kayak gitu. Gitu. Nah, saya mau bilang dulu menjawab tadi akidah ya. Jadi nggak tahu saya ada nggak yang hadir pengajian saya soalan itu sekitar 2 pekan lalu. Ada nggak dari sini yang hadir pengajian saya tentang ilmiah akidah dalam literatur ulama-ulama salafiyah athariyah? Ada yang hadir ya? Itu, jadi akidah aja itu ada sisi burhaninya. Dia ada dia nggak tepat yang menafikan sama sekali, nggak tepat. Ya. Karena kalau
nggak ada, cuma modal percaya. Apa bedanya Islam sama agama lain? Apa bedanya? Dan memang itu pintu menuju pluralisme agama tuh. Kalau akidah itu cuma modal percaya, apa bedanya Islam sama agama lain? Apa bedanya? Ah, fair nggak? Fair nggak? Allah mengazab kekal di neraka orang-orang agama lain. Ya, itu keyakinan kita nggak bisa diganggu gugat ya. Muhammadiyah pun yakin itu. Siapa yang meninggal tidak dalam kondisi muslim dan dia bukan ahlu fatrah, maka kekal di neraka. Itu jelas dalam banyak literatur Muhammadiyah. Ada buku khusus soal itu. Ya, sejak lama Kiai Ahmad Azhar Basir pun pertegas soal itu. Ya. Tapi kalau kita nafikan dimensi burhani sama sekali, apa fair Allah Subhanahu wa taala mengazab kekal di neraka agama lain padahal Allah nggak memberikan bukti burhani apa-apa terhadap kebenaran akidah Islam. Nah, justru yang fair Allah kasih bukti-bukti burhani. Ya, bahkan Irfani juga, Irfani fitrah ya. Konsep fitrah itu bisa masuk ranah Irfani. Gitu. Oke. Jadi maka itu bisa dan memang akan begitu dan itu ilmiah ya. Jadi kalau mau kita jujur mengkaji agama-agama atau keyakinan-keyakinan semuanya yang non agama juga akan terbukti fair, bukan cuma berdasarkan keyakinan ya, secara apa adanya dengan standar yang kita semua sepakat, dengan standar yang semua orang berakal sepakat sedunia nih apapun agamanya akan jelas terbukti Islam yang benar. Meskipun dia bukan muslim dia akan tahu Islam yang benar. Terserah dia muslim atau enggak muslim. Nah, gitu ya. Nah, tapi ini mungkin butuh bahasan khusus dan sudah banyak dibahas belakangan ini. Ada beberapa tokoh-tokoh juga yang sudah bahas, bahkan sampai berdebat soal itu. Walaupun dari sisi lain juga ada yang mendebat balik dengan konten-konten berbeda, itulah kita nantikan saja terus dan kita mungkin memberikan sumbangsi jika memungkinkan atau jika ada kesempatan. Ya. Tapi lebih daripada itu, Muhammadiyah tidak menihilkan ya peran Burhani dan Irfani sama sekali dalam pembahasan-pembahasan akidah. Malahan buku Kiai Ahmad Azhar Basir itu judulnya begini, beragama secara dewasa. Di sini beliau ini bawakan dalil, boleh kita bilang burhani lah ya, terhadap apa kebenaran akidah Islam. Kiai Ahmad Azhar Basir menulis buku ini sebentar, di tahun 1983 ya, beragama secara dewasa. Oke, ini agak mirip seperti buku-buku misalnya Al-Mawaqif, Mawaqif karya salah satu tokoh Gontor ya, yang terkenal. Itu Mawaqif, beriman dengan akal budi gitu ya. Mungkin ada sebagian teman-teman sini yang punya bukunya. Ya, guru kami itu menulis buku judulnya Mawaqif, beriman dengan akal budi. Jadi gitu. Allah bisa. Silakan kalau ada lagi. Jazakallahu khairan Ustaz. Masih ada lagi? Ya. Saya ditanya. Oh, ya, ditanya. Baik. Alhamdulillah. Mungkin sekian Ustaz karena juga itu antum juga dan sudah call ya sebelum 2:30 juga di Indonesia Barat. Baik, mungkin kita langsung ke closing statement Ustaz. Mungkin ada nasihat antum, pesan-pesan antum yang bisa menjadi catatan penting untuk kita yang ada di Arab Saudi. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih teman-teman semua sudah mau diskusi bareng dengan saya di sini. Saya senang dari pertanyaan-pertanyaan para ustadz sekalian. Saya melihat ya, kecerdasan yang menyala-nyala ya, menyala abangku gitu, menyala ustadku. Maka itu jangan disia-siakan dan jangan dipadamkan menyalanya kecerdasan tersebut dengan kegelapan maksiat sebagaimana nasihat Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Ya, aku melihat cahaya pada dirimu, fala tutfi'hu bidzulmatil ma'siyah. Jangan dipadamkan cahaya tersebut dengan dosa. Jadi harapan saya teman-teman sekalian di negeri yang penuh dengan keberlimpahan sana,
yang banyak turis-turis datang, banyak aktivitas-aktivitas yang beragam dijumpai di sana, banyak orang dari berbagai negara yang mungkin nggak dirasakan teman-teman kita di negara lain. Kalau kuliah di negara lain ya mungkin nggak se-diverse kalau di Mekah, Madinah gitu, atau di Arab Saudi secara umum. Maka Allah ya dalam takwa. Pasti teman-teman sekalian jaga itu takwa. Tadi kita udah bahas Irfani diperkuat. Kalau Bayani di kampus, Burhani oke lah, mungkin dalam seminar-seminar pelatihan, mungkin di PPMI ada kegiatan-kegiatan menguatkan Burhani gitu ya, atau dalam bacaan-bacaan bebas kita, atau di akun-akun medsos atau video-video YouTube yang kita tonton, mungkin kita pilih akun-akun dan video-video konten-konten yang menguatkan Burhani, atau mungkin nanti kita kuliah lagi terkait Burhani. Tentu ini bisa berlaku kebalikan ya. Bagi teman-teman yang mungkin hadir di sini, jurusannya jurusan Burhani justru ya. Ke Saudi, S2-nya fisika, S3-nya misalnya teknik gitu ya. Bisa berarti berlaku sebaliknya. Di kelas belajarnya Burhani gitu ya. Di mana? Di masjid, di majelis talim, di halaqah, Bayani dikuatkan. Nah, tapi ada satu jadi PR semua yang nggak boleh dia abaikan, yaitu Irfani. Yaitu dimensi ketakwaan tadi. Teman-teman harus membiasakan amalan-amalan sunnah. Ada amalan sunnah andalan, bisa berupa tilawah Al-Quran, puasa sunnah Senin Kemis misalnya, apa misalnya sholat malam, sholawat, zikir, ya itu tuh semua yang penting. Juga hubungan dengan sesama, akhlak kita sama tuh Irfani juga, berakhlak baik, senyum, salam kepada teman-teman bapak-bapak PMI, pekerja migran Indonesia, kita akrab dengan mereka itu Irfani. Ya, berakhlak yang baik, menghubungi orang tua di kampung itu Irfani. Gitu. Itu barangkali wallahu a'lam bishawab. Nasrullah fatun qurib wa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum dengan ini warahmatullahi berarti berakhir kajian kita pada pagi menjelang siang waktu Madinah, dan sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz Fajri Ramadan yang sudah menyempatkan waktunya beliau, kemudian sudah ingin berdiskusi kepada mungkin kami sebut adik-adik yang masih ada di Arab Saudi ya. Adik-adik yang masih ada di Arab Saudi. Terima kasih banyak. Dan untuk para peserta sekalian juga kami ucapkan terima kasih, dan nantikan persembahan dari Majelis Tarji tetap ada di grup di diskusi ilmiah. Yang belum masuk mungkin bisa langsung hubungi ke Majelis Tarji, dan insya Allah akan dimasukkan ke grup diskusi ilmiah, dan insya Allah akan lebih aktif grup itu. Itu kita bersama. Baik, terima kasih semuanya. Kami moderator pamit undur diri bila ada salah kata, salah ucap, salah tingkah, kami mohon maaf. Nun wal qalami ma yasturun billahi fi sabil haq fastabiqul khairat nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Khairan.